Vas peninggalan keluarga saya, ternyata terhubung dengan zaman kuno 2000 tahun yang lalu. Apapun yang dilemparkan ke dalam vas itu, akan muncul di samping seorang jenderal wanita dari zaman kuno. Tapi saya sama sekali tidak menyadarinya. Saya pikir vas bunga di rumah sudah menjadi makhluk hidup. Dengan marah ingin mengisi penuh vas bunga itu, aku mulai menyemprotkan air ke dalamnya dengan selang air bertekanan tinggi. Siapa sangka perbatasan yang mengalami kekeringan lebih dari setengah tahun. Tiba-tiba datanglah sumber air yang tiada henti. Kemudian, aku melempar kotak makanan sisa ke dalam vas bunga. Akhirnya jenderal wanita yang sudah berhari-hari kelaparan, memegang nasi putih yang menggiurkan. Dua mata bersinar, saat saya bingung tentang apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. Tapi menemukan sebuah surat ucapan terima kasih melompat keluar dari vas. Tak disangka, jenderal wanita yang dipuja sebagai dewa perang. Sembahlah aku sebagai dewa. Hanya 2,5 hari yang lalu, di atas vas besar warisan keluarga di rumah, tiba-tiba muncul sebuah baju kuno yang berlumuran darah. Mengulurkan tangan ke arah manapun, namun menemukan bahwa baju darah itu hangat. Itu adalah sebuah baju dalam putih polos yang berlumuran darah. Di atasnya masih ada sedikit aroma dingin yang tajam. Mengingat kertas kuning yang baru-baru ini muncul di mulut vas. Setengah mangkuk porselen tua, ada juga peniti yang patah dan berlumuran darah. Saya terkejut dan berteriak, apa mungkin vas warisan keluarga itu menjadi hidup? Masih sengaja membawa sampah ke rumah. Saya mengumpulkan keberanian, sampai ke vas bunga, lalu mengangkut sampah ke rumah. Jadi, aku mengurungnya di ruang bawah tanah. Namun vas itu seolah-olah sengaja menentang saya. Tiba-tiba, sebuah sapu tangan berdarah muncul di mulut botol. Pekerjaan yang halus namun sudah aus. Ini adalah model yang sudah lama tidak terlihat di dalam negeri. Aku mengernyitkan dahi. Jika bukan karena menghargai vas ini milik ayahku. Di bawah tanah adalah gudang yang merupakan tempat akhirnya. Tapi jika terus begini juga bukan solusi. Siapa yang tahu apakah vas bunga akan dipindahkan lagi? Lengan dan kaki yang berlumuran darah. Terlintas sebuah ide. Bukankah fungsi vas adalah untuk menanam bunga? Saya segera pergi ke dapur untuk mengambil seember air dan menuangkannya ke dalam vas. Badan botolnya berat, hanya saja vasnya terlalu besar. 1 baskom air dituangkan, hanya mengisi 1/10. Aku terus menuangkan 1 baskom demi 1 baskom. Sudah tumpah 4 baskom air penuh. Menurut Zaoli, vas harusnya terisi penuh dengan air. Tapi sepertinya vas itu bocor, tidak bisa terisi penuh. Aku dengan marah mengambil selang penyiram tanaman dari gudang alat. Di jalan, Kran dapur menyemprotkan semburan air yang deras ke dalam vas bunga. Mengalir ke dalam vas. Saya ingin melihatnya. vas warisan ini bisa menampung sungai atau metode kuno. Dia kok bisa menampung begitu banyak ya? Di sisi lain, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi debu. Jenderal wanita Xiao Mulan duduk di atas. Tangan melepas helm berat itu. Menampakkan wajah yang pucat dan cantik. Dokter militer membalutnya. Luka di lengan terputus semua. Obat sudah lama tidak bisa disterilkan. Luka sudah terinfeksi dan lukanya membusuk. Tampak 3 prajurit bersenjata lengkap berlutut di bawah. Tangan mereka dipenuhi debu. Kulit bibirnya pecah-pecah. Setelah berhari-hari tidak minum, seorang prajurit sudah hampir jatuh. Genggamannya terasa kering seperti terbakar di tenggorokannya. Terus ditahan membuat jenderal semakin marah. Pertahanan tidak akan bertahan lama. Jika 20.000 prajurit ini menyerang dari belakang, kita mungkin bisa melarikan diri. Xiao Mulan memiliki mata yang penuh dengan pembuluh darah. Dia sudah berhari-hari tidak menyentuh air. Baru saja mengalami pertempuran pengepungan. 10 tahun yang lalu, seluruh keluarga Xiao tewas di medan perang. Di usia yang masih muda, dia sudah memikul tanggung jawab keluarga Xiao. Menggantikan ayah dan saudara memimpin pasukan untuk mempertahankan tanah air. Pengkhianat berkuasa, invasi Manchu dari utara. Pada saat krusial pertempuran antara kedua belah pihak, pasokan makanan pasukan Xiao terputus. Dalam waktu kurang dari setahun, dari 200.000 orang tersisa hanya 20.000. Han besar dalam 10 bulan. Tanah mengering dan retak, suhu meningkat, rakyat tidak bisa menanam makanan. Tentara Manchu memblokir jalur transportasi. Pemerintah kota dikepung oleh lapisan-lapisan tangan di sekelilingnya. Jenderal masih harus bertahan. Para prajurit merasakan kesedihan dan duka. Jenderal, pergilah. Tentara 300.000 orang dari suku barbar ingin menjebak kita. Hamba yang terakhir. Saya akan mempertaruhkan nyawa ini untuk mengantarkan Anda keluar. Anda adalah satu-satunya darah keluarga Xiao, Kaisar Anjing. Tidak layak bagi Anda mengorbankan nyawa di kota ini. Beberapa orang berlutut dan berkorban hingga mati. Iya, Jenderal,
keluarlah dari kota. Tangan ramping Xiao Mulan menggenggam erat menjadi kepalan. Jari-jari tangan menjadi pucat. Jantungnya berdebar kencang. Dia ingin memimpin sisa pasukan Xiao untuk bertahan hidup. Lebih ingin hidup daripada siapapun. Namun jika pejabat kota kalah di utara gurun, suku Manchu akan melibas seperti tidak ada orang yang menghormati di jalan. Bahkan bersembunyi di puluhan kota. Dia dibuat tertawa karena marah. Beberapa hari yang lalu menerima kabar dari kapal. Bencana kekeringan datang tiba-tiba. Tidak hanya di Zhengguan, sebagian besar tanah di wilayah Huaxia mengalami bencana kelaparan yang parah. 40 juta rakyat hanya tersisa 30 juta. Jika kita meninggalkan kota ini, 80.000 rakyat akan mati. Akan menjadi makanan bagi Manchu yang menyerang dari selatan. Aku tidak bisa meninggalkan kota dan melarikan diri. Beberapa prajurit melihat wajah ini penuh keputusasaan. Menjaga kota juga akan mati. Meninggalkan kota juga akan mati. Tuhan ingin menghancurkan pasukan keluarga Xiao saya. Xiao Mulan bertanya kepada mereka masih ada berapa banyak kuda perang. Jenderal tidak bisa membunuh kuda perang lagi. Menghancurkan 10.000 kuda perang. Sekarang hanya tersisa 200 ekor. Beberapa prajurit merasakan keputusasaan yang mendalam. Semua pria setinggi 7 kaki berlutut. Karena kekurangan air mata pun telah mengering. Jika 200 kuda perang terakhir dibunuh, mereka tidak akan memiliki kemungkinan untuk melarikan diri lagi. Hanya bisa menunggu mati dengan pasrah. Saat semua orang berada dalam keputusasaan tertinggi, tiba-tiba terdengar suara aliran air yang deras dari dinding. Beberapa orang mendongak ke atas. Semua orang terkejut. Ini adalah air. Xiao Mulan menoleh ke belakang di akhir jalan. Hanya terlihat vas yang penuh debu di dekat dinding. Aliran air jernih terus mengalir keluar. Dia tiba-tiba berdiri tegak. Apakah ini air yang dipegang dengan kedua tangan? Semua orang sudah lebih dari setengah tahun tidak melihat air. Fu Jiangsong meraih segenggam air dengan kedua tangannya. Minum air dari ladang baru benar-benar menyegarkan tenggorokan. Jenderal benar-benar air. Pejabat dan prajurit kota setiap hari memutuskan air. Sudah berlangsung lebih dari setengah tahun. Menggali air tanah lebih dalam. Menggali lebih dari 100 meter. Semuanya hanya pasir kuning yang kering. Dokter militer memegang mangkuk yang berlubang. Memberikan jenderal semangkuk air. Dengan tangan bergetar, saya persembahkan kepada jenderal, silakan coba. Xiao Mulan mengangkat mangkuk dengan kedua tangan dan mencicipi sedikit. Manis dan segar. Ini adalah air yang bersih. Dia meminumnya sekaligus. Air mata di mata, hujan berkah yang tak ada habisnya. Aku, pasukan Xiao Jia, telah jatuh. Beberapa prajurit dengan gembira berlari mendekat. Dengan kedua tangan memegang air, dia mulai meminumnya dengan suara gluk-gluk. Sambil minum, jenderal itu merasa senang. Air suci yang dianugerahkan oleh dewa. Ini adalah pertanda baik. Dalam pertempuran, kita pasti bisa menang. Ada air, maka bisa mendapatkan hasil panen. Semua kesulitan akan teratasi dengan mudah. Xiao Mulan berdiri tegak dengan kepala terangkat. Dia adalah harapan terakhir dari keluarga Xiao. Adalah satu-satunya jenderal terkenal dalam 100 tahun dinasti Daqi. Adalah Ning Guanghou yang terkenal dan disegani. Tuhan memberikan air suci untuk membantunya di saat paling putus asa. Keluarga Xiao pasti akan menang dalam cobaan ini. Dia dengan senang hati memerintahkan untuk mencari 2 kendi besar. Pindahkan 1 kendi air yang penuh ke dalam rumah, lalu bawa keluar. Memberitahukan tentara untuk membawa kendi dan antre untuk mengambil air. Setiap keluarga di kota mengirim 1 orang untuk mengambil air. Segera Chen Kui keluar dari halaman. Segera memberitahu prajurit untuk membawa kantong air dan mengambil air. Warga sekitar adalah yang pertama mengetahui. Mereka juga mengantri panjang di depan pintu. Di sisi lain, aku berjongkok sambil menyemprotkan air ke arah vas dengan selang. Menyentuh dagu sambil menatap vas bunga. 1 jam 2 jam. Vas itu sudah lama tidak terisi penuh. Juga tidak melanjutkan membuang sampah. Aku menguap di tengah suara air yang mengalir. Tertidur di sofa ruang tamu. Keesokan harinya terbangun karena suara telepon. Sudah pukul 12 siang. Tuan Ye, apakah keran di rumah Anda tidak dimatikan? Pihak pengelola menunjukkan Anda telah menggunakan lebih dari 10 ton air dalam 1 hari. Tidak bisa menghubungimu lagi. Pengelola langsung melaporkan ke polisi. Anda tahu itu, pengawasan air di kompleks perumahan sangat ketat. Saya terkejut dan langsung bangkit. Melihat keran masih mengalir deras. Vas bunga tetap utuh. Karpetnya tetap bersih dan kering. Tidak ada setetes air pun yang merembes keluar. Sepertinya vas ini benar-benar menjadi hidup. Saya bilang kepada pengelola bahwa saya lupa mematikan keran air. Setelah menutup telepon, saya memesan makanan lewat aplikasi. Menyelesaikan sarapan dan makan siang sekaligus.
Setelah menutup keran, tingkat air di vas bunga menurun. Tidak lama kemudian, airnya benar-benar habis. Semua air ini sudah habis. Ketika pesanan makanan tiba, karena saya memesan 6 hidangan, pemilik restoran mengirimkan beberapa kotak nasi tambahan. Mikir kalau vas ini bisa menampung air, itu bisa menelan kotak nasi tidak. Untuk membuktikan pikiran aneh di dalam hati saya, aku mengeluarkan 1 kotak nasi dan melemparkannya ke dalam vas. Tidak ada suara kotak makanan yang jatuh ke tanah. Melihat ke dasar vas, semua 8 kotak makanan telah menghilang. Vas warisan keluarga saya bisa memakan kotak makan. Kemudian saya memasukkan sisa kotak makan ke dalamnya satu persatu. Total ada 8 kotak makanan yang menghilang begitu saja. Di sini pada zaman kuno, Xiao Mulan dan para prajurit mengira vas bunga bisa terus muncul. Air itu tiba-tiba berhenti seperti bunga yang mekar sekejap. Mereka merasa sedikit kecewa. Meskipun setiap rumah sudah mendapatkan air, para prajurit telah mengisi penuh kendi air mereka. Tidak ada jaminan air ini bisa bertahan beberapa hari. Dia dan 10 jenderal akan berdiskusi di dalam ruangan. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi pasukan Manchu? Hubei Manchu mengalami masalah karena rumput kering. Sapi dan domba mati terbatuk hingga 1 juta. Mereka tidak bisa bertahan hidup dan tidak bisa turun. Sekarang istana bahkan tidak bisa mendistribusikan hasil panen dari daerah. Kejujuran pajak yang dipungut dengan sembarangan. Tingginya pajak menyebabkan rakyat hidup dalam kesulitan. Mantan juga ingin bertahan hidup. Jika vas bunga terus-menerus mengalirkan air, mereka bisa membeli tentara Manchu dengan air. Tak terhitung warga sipil akan bergabung dengan militer demi air, memperbesar jumlah tentara, menjaga perbatasan, agar negara musuh tidak lagi menyerang. Mereka masih bisa menyiram ladang, agar rakyat dapat menanam makanan. Dengan hasil panen, ada harapan. Sayangnya air hanya mengalir sebentar saja. Para prajurit semua mengeluh dan menghela napas. Mereka meletakkan vas di atas meja papan kayu. Di bawahnya diletakkan kain tebal. Mulut vas dihiasi dengan kain sutra merah. Ketika diletakkan seperti mempersembahkan dewa, mereka berharap akan ada keajaiban yang muncul lagi. Tentu saja dengan suara dentuman. Sebuah kotak transparan putih jatuh dari mulut vas. Di dalam kotak itu terdapat nasi putih yang sudah lama tidak terlihat. 10 jenderal langsung merasa bersemangat. Jenderal adalah nasi yang bulat dan penuh. Sekarang bahkan kekeringan bertahun-tahun. Bahkan keluarga kerajaan. Semua orang bahkan tidak bisa mendapatkan nasi yang bening dan bersinar seperti ini. Segera setelah itu, sebuah kotak nasi dengan daging jatuh lagi. Ini adalah potongan ayam goreng kering. Chen Kui membuka. Seketika aroma masakan memenuhi ruangan. Semua saus membuat air liur menetes dengan daging. Jenderal, lihat ini adalah otot. Dewa tidak menyerah. Tentara Xiao mengirimkan makanan dan daging untuk kita. Segera setelah itu, kotak makanan lainnya jatuh. Total ada 8 kotak yang jatuh. Rasa makanan datang. Ekspresi mereka penuh semangat dan antusiasme. Mereka kelaparan sampai mata mereka berkilau. Sudah setengah tahun tidak melihat makanan. Dan itu adalah nasi putih yang halus. Kini tercium aroma masakan nasi. Air liur mengalir deras. Semua berusaha untuk menahan diri. Xiao Mulan melihat makanan yang masih mengepulkan uap panas itu. Mata sedikit merah. Dia menyerahkan 1 kotak nasi kepada satu-satunya pelayan keluarga Xiao. Dimasak dalam panci besar hingga menjadi bubur. Dia membagi sisa 7 kotak menjadi 10 porsi. Masing-masing diberikan kepada 10 bawahan. Biarkan mereka membawanya pulang untuk dimakan. Keluarga sudah kelaparan selama setengah tahun. Berikan mereka sedikit makanan untuk menguatkan tubuh mereka. Para prajurit berlutut dengan air mata, memohon kepada jenderal. Di rumah Anda juga tidak ada makanan. Dewa sebenarnya adalah untuk Anda. Anda tidak boleh membagikannya kepada kami lagi. Xiao Mulan dengan tegas menyodorkan kotak makan ke pelukan mereka. Suara meski lembut, namun dengan kewibawaan yang tak bisa ditentang. Dewa akan memberi makanan lagi kepada jenderal ini. Kalian terima saja. 10 jenderal saling memandang satu sama lain. Terbayang keluarga yang kelaparan dan sekarat. Hanya merasa seolah-olah ada 1000 pon di pelukannya. Di rumah ada anak kecil. Wu Sanlang yang hampir mati kelaparan adalah yang pertama menerima. Dia khawatir untuk berlutut. Dengan air mata, ia mengucapkan terima kasih kepada jenderal. Bolehkah saya mengantarkannya pulang terlebih dahulu? Xiao Mulan mengangguk. Cepat bawa pulang. Wu Sanlang mengangkat kotak makanan, berlarian pulang ke rumah terlebih dahulu. Tersisa 9 prajurit, juga mengantarkan makanan itu kembali ke rumah masing-masing.
Jangan lihat sepetak nasi yang kecil ini. Jika hidangan dimasak menjadi bubur, sebuah keluarga berhemat sedikit, bisa bertahan 2 hari tanpa kelaparan. Jika ditambahkan daun dan rumput, datang lebih lama. Setengah batang dupa kemudian, 10 prajurit kembali dengan wajah tegang satu persatu. Mata merah merona, semua duduk setelahnya. Li Su membawa masuk semangkuk bubur. Xiao Mulan melihatnya dan memanggilnya Li Su. Ayo makan bersama. Kamu juga sudah beberapa hari tidak makan. Paman Li meneteskan air mata, mengusap dengan lengan baju. Usap sudut mata ya, Jenderal tidak perlu. Kami masih bergantung pada kalian untuk mengusir musuh. Kalian seharusnya makan lebih banyak. Xiao Mulan menggaruk dasar panci, meletakkan semangkuk bubur terakhir di depannya. Paman Li memegang semangkuk bubur yang hangat dengan penuh rasa syukur hingga meneteskan air mata. Setelah makan, semua orang dengan enggan meletakkan mangkuk mereka, memikirkan bahwa dewa-dewa tahu mereka kekurangan air dan makanan. Bisakah kita memohon padanya, berdoa agar ada lebih banyak air dan makanan di sekitar? Masih ada 20.000 tentara dan pejabat, 80.000 rakyat, terjebak dalam kekurangan air dan pangan yang parah. Xiao Mulan menggenggam kedua tangannya menjadi kepalan. Dia tidak tahu dari mana makanan dan air berasal, juga tidak berani percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada kehidupan. Jika ada dia, keluarga Xiao penuh dengan kesetiaan dan keberanian. Bersembah dan berjuang sepenuh hati untuk negara. Ayah dan saudara tidak akan mati di medan perang. Tentara Xiao tidak akan kehilangan 10 dari 100. Dalam keadaan terdesak, semua kemarahan dan ketidakpuasan hanya bisa meminta bantuan dari kekuatan gaib. Untuk mengatasi kesulitan saat ini, dia memohon kepada dewa untuk memberikan air dan makanan, menyelamatkan seluruh penduduk kota. Kemudian dia membuka pegangan dan menuliskan 7 kata, menyalakan 3 batang dupa, dan dengan dupa, ia membungkuk 3 kali di depan vas sebelum memasukkannya ke dalam tempat dupa. Dia juga menyalakan 7 batang dupa dan melemparkannya ke dalam vas. Di dalam villa modern, saya baru saja selesai makan dan bersiap untuk membereskan. Tiba-tiba seberkas abu hitam muncul dari dalam vas. Aroma asap yang buruk itu membuatku terus batuk. Aku menjatuhkan sumpitku. Tatapan mata penuh kebencian tertuju pada vas bunga. Selain mengangkut sampah ke rumah setiap hari, apalagi yang bisa kau lakukan? Berapa banyak generasi keluargaku yang menganggapmu sebagai harta yang harus dijaga. Sampai di sini, begini perlakuanmu padaku. Aku berhutang padamu. Vas bunga menampung sampah. Baiklah, baiklah. Aku juga akan membuang sampah ke dalam dirimu. Saya membuang kotak makanan yang tidak habis ke dalam vas. Kemudian pergi ke dapur menggeledah semua tempat. Mencari 1 kotak mie instan yang sudah kadaluarsa. Ada 50 bungkus. Semua dibuang ke dalam vas. Ini masih belum cukup. Cari semua makanan kadaluarsa di dapur. Sebuah kotak mie instan. 10 kantong sayur acar. Bumbu kadaluarsa, minyak garam penyedap rasa, dapur dengan 2 freezer besar untuk sayuran kering, sebuah lemari es berdiri. Di dalam freezer terdapat makanan beku yang tidak diketahui, daging yang sudah berapa lama, pangsit yang sudah kadaluarsa, wonton direndam dalam bir. Aku memutuskan untuk memindahkan vas bunga ke dapur. Semua dituangkan ke dalam vas itu, hingga tidak ada lagi sampah yang bisa dipindahkan dari dapur. Bawa vas kembali ke ruang tamu, memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Kalau kamu terus membuang sampah, kamu akan dikurung di basement. Di sini, keramik wangi belum lama dibakar. Vas bunga itu jatuh berdebam ke bawah. Mie ini dibuat dengan sangat halus. Bahkan koki istana pun tidak bisa membuatnya. Drama seperti melodi yang lembut. Bai Ruo sedang berkeliling. Selanjutnya yang jatuh adalah mie instan dan sayuran acar. Kemasannya yang indah dari mie instan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh para prajurit. Ada juga sayuran acar. Di tempat itu, Chen Kui membuka 1 paket dan mencicipi sedikit. Hampir melompat saking senangnya. Jenderal, sayuran ini ada garamnya. Tentara sudah kekurangan garam dalam waktu yang lama. Akhirnya kita bisa makan garam. Potongan daging beku yang keras terus jatuh ke bawah. Masih mengenai kepala Chen Kui. Semua orang sangat bersemangat melihat meja yang penuh dengan daging beku. Berdoa kepada dewa benar-benar ada gunanya. Benar-benar memberi mereka makanan. Jatuhnya daging seberat lebih dari 300 pon. Masih terus jatuh barang-barang. Dumpling dan wonton itu apa? Mengapa saya belum pernah melihatnya? Ternyata ada mantou dan baozi juga. Apa yang dikemas dalam botol kaca hijau itu? Apakah bir itu minuman beralkohol? Kami masih punya teh. Mengapa menggunakan botol yang lembut untuk mengemasnya? Garam halus, Jenderal. Garam halus yang putih bersih.
Begitu mendengar ada garam, semua orang meletakkan barang yang ada di tangan mereka. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Saus rasa adalah makanan yang terus-menerus terjatuh. Banyak hal yang melampaui batas pemahaman mereka. Untuk itu, Xiao Mulan menulis surat ucapan terima kasih kepada dewa. Terima kasih kepada dewa atas makanan yang diberikan. Mulai malam ini, dia akan dipersembahkan 3 batang dupa setiap hari. Setelah selesai menulis, ia memasukkannya ke dalam vas. Setelah dimasukkan, baru menyadari bahwa saya lupa membakarnya karena terlalu bersemangat. Sementara aku masih menonton video yang sudah kadaluarsa. Sudah lama pergi ke atas untuk tidur. Saya terbangun sudah larut malam, pukul 2:30. Lampu ruang tamu di bawah masih menyala. Hanya saja di bawah vas terdapat beberapa lembar kertas kuning. Vas itu kembali membuang sampah ke dalam rumah. Aku marah dan berjalan ke ruang tamu di lantai 1. Mengambil kertas kuning yang penuh debu. Di atasnya ternyata ada banyak tulisan. Catatan meski agak sembarangan. Namun tercium semangat seorang wanita. Keanggunan yang menggabungkan sulaman dan beton. Ada 4 lembar kertas kaligrafi yang liar. Fontnya adalah huruf tradisional. Saya tidak tahu apa yang tertulis. Mengambil gambar dengan ponsel untuk menerjemahkan perangkat lunak. Baru menyadari yang tertulis adalah kata-kata terbalik. Tahun ketiga era Daqi. 200.000 prajurit tewas hingga 20.000 orang. Zhen Guandahan air dan rumput mengering. Di dalam kota, banyak rakyat yang mati kelaparan. Hanya tersisa 80.000 orang yang bertahan hidup. Orang-orang yang menulis kata-kata itu menyebutku sebagai dewa. Memohon aku untuk memberikan air dan makanan. Dengan perintah Pangeran Mingguang, Xiao Mulan akan membalasnya. Seluruh warga kota akan membangun kuil untuk dewa. Pengabdian generasi demi generasi. Saya sangat terkejut. Surat-surat sampah ini ternyata berasal dari tahun ketiga era awal dinasti Qi. Namun dalam buku sejarah domestik tidak ada dinasti ini. Untuk memverifikasi akurasi informasi tersebut, saya menulis surat balasan dengan pena mengikuti karakter tradisional. Halo, saya bukan dewa. Saya hanyalah orang biasa. Di rumah saya muncul seorang penulis bayangan yang menulis puisi. Semua itu adalah milikmu. Tolong jangan lagi membuang sampah ke rumah saya. Setelah berpikir, aku melanjutkan menulis bahwa kau bilang pejabat desa kekurangan air dan makanan. Sekarang apa yang paling dibutuhkan? Setelah selesai menulis, saya dengan ragu-ragu menuangkan tinta. Pena tinta A4. Kuas dibuang ke dalam vas. Akhirnya dibuang kembali ke dalam surat. Terkejut melihat benda-benda di dalam vas menghilang. Tiba-tiba terdengar suara. Mimpi Xiao Mulian Moti bangkit dari tempat tidur. Dewa akhirnya mengirimkan kabar. Melihat 2 tumpuk kertas tebal di atas meja. Dia menarik selembar kertas yang dipotong rapi. Putih bersih seperti baru. 2 botol guci hitam pendek terukir. Tinta itu adalah tinta yang digunakan oleh dewa. Akhirnya dia melihat balasan dari dewa. Dia membaca surat itu dengan seksama. Wajahnya terlihat bersemangat. Jari bergetar. Dewa melihat permohonannya. Dewa bertanya kepadanya apa yang paling ia butuhkan. Dia sangat bahagia hingga menangis. Dewa berjanji akan menyelamatkan mereka. Dia mengeluarkan kuas dan meletakkan kertas putih di atas meja dengan rata. Membuka botol tinta. Kuas menyerap tinta. Sepertinya aroma tinta ini menyebar kemana-mana. Dan berbeda dari tinta yang digiling oleh Yantai. Dia mengambil pena dan menulis surat mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat. Kekurangan air dan pangan. Jika ada air, bisa menyelamatkan puluhan ribu warga kota jika ada makanan. Tidak akan ada pemandangan orang saling memakan. Mulan berharap semua orang bisa selamat. Saya menerima balasan bahwa kekurangan air dan makanan untuk menghidupi 100.000 orang. Saya meskipun anak orang kaya, juga tidak bisa menghidupi begitu banyak orang. Orang tua saya memang meninggalkan warisan yang sangat besar, tapi sebagian besar adalah properti tetap. Di dalam rekening ada lebih dari 3 juta uang tunai. Masih baru saja menerima sewa dari 2 gedung dan beberapa toko. Dividen perusahaan baru akan diterima di akhir tahun. Jumlah pangan untuk 100.000 orang bukanlah angka yang kecil. Biaya tidak sedikit. Perlu mengumpulkan beberapa hari. Kau cari kolam yang lebih besar untuk dibersihkan. Besok mulai pasok air wangi. Mulan menerima suratku. Sekali lagi mengganti jenis huruf. Dewa menuliskannya dengan rapi dan teratur. Seperti terukir, Tuhan berkata akan memberikan air dan makanan. Mulai besok akan ada pasokan air. Xiao Mulan merasa matanya basah. Bersujud dengan kedua lutut. Punggungnya tegak seperti pohon pinus dan cemara. Dia membungkuk dan mengetukkan kepalanya 3 kali dengan keras ke arah vas bunga. Mengucapkan terima kasih kepada dewa yang menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Dan meminta diri untuk membangun kuil bagi dewa. Setelah dia bangkit, dia memanggil bawahannya Tian Qin dan Suming. Segera kirim orang untuk merapikan hiasan air.
Mereka bangkit dengan penuh semangat dan kegembiraan. Jenderal berdoa kepada dewa seperti air. Berhasil. Saya memesan 500.000 bun roti putih melalui ponsel. 0,7 yuan satuan. Dengan harga grosir total 350.000, saya membeli 500.000 pancake bawang hijau. Menawar harga menjadi 15 yuan untuk 50 buah. Totalnya 150.000 dan memesan 100 kotak mie. 100 kotak mie instan. 100 kotak sayur kering. Di toko beras terbesar di kota ini. Memesan 2.000 kantong beras kemasan 100 pon. 500 kantong tepung kemasan 50 jin dibeli dengan 100 ember garam. 100 kotak sayur acar 100 kotak. Di pasar sayur dekat kebun, Anda bisa membeli daging babi dan ayam, daging bebek dan angsa, juga membeli 1000 jin daging asap, sosis kering. Alamat untuk iga asap diisi dengan gudang ayah yang dulu. Saya sudah memesan bao lebih awal di suatu grup. Mantou Huajuan, Mei Chai Kou Rou Bing, roti daging. Setiap toko memesan 100 porsi sesuai batas maksimum. Alamat villa yang dikirim menghabiskan lebih dari 1,8 juta. Persediaan makanan ini bisa dimakan oleh 100.000 orang selama sekitar 10 hari. Dengan cara makan hemat seperti orang kuno, bisa bertahan 20 hari. Aku menghabiskan lebih dari setengah tabungan kecilku. Hanya cukup untuk menghidupi 100.000 orang. 20 hari tidak bisa menghidupi. Setelah memesan, saya memberitahu seorang kakek pensiunan yang mengawasi gudang. Mengirimkan sebuah pesan. Besok akan ada banyak barang masuk ke gudang. Dia menatap saat barang-barang dibongkar. Setelah barang selesai di-unloading, telepon dia. Setelah semuanya selesai, aku sedikit menyesal lagi. Merasa seolah-olah aku sudah gila. Menghabiskan 1,8 juta untuk orang kuno yang belum pernah ditemui. Saat aku menyesali kesadaranku yang impulsif. Klang, mulut vas itu memuntahkan sesuatu lagi. Adalah paku emas yang berkilau terang. Ada pulpen emas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Emas batangan. Segera diikuti oleh berbagai perhiasan antik yang bergaya klasik. Permata dan giok jatuh berceceran. Di antaranya, yang paling mencolok adalah sebuah mahkota phoenix emas yang rumit. Ada beberapa mahkota emas yang dihiasi dengan rubi. Dan seperangkat perhiasan pengantin wanita. Barangnya terlalu banyak. Penuh di sudut bawah vas bunga. Aku berlari dengan senang dan menyentuh emas batangan itu. Dia mengambil mahkota emas yang berat itu dan menjadi kaya lagi. Berdasarkan harga emas saat ini, tumpukan emas ini bernilai puluhan juta. Ketika barang antik dijual, nilainya bahkan tidak dapat diukur. Jenderal wanita ini sangat pandai bergaul. Sekarang saya suka menyelamatkan orang, suka beramal, suka memelihara 100.000 orang kuno tanpa mengharapkan yang lain, yaitu melihat emas yang berkilau kemasan. Saya sangat senang, namun melihat mahkota phoenix dan mas kawin itu. Entah kenapa, hatiku terasa pahit. Ini mungkin adalah jenderal wanita itu. Itu mungkin adalah mas kawin yang awalnya disiapkan untuk menikah. Untuk menukar makanan, mengeluarkan seluruh harta dan nyawaku. Saya membawa 3 kotak besar dari lantai atas. Mengeluarkan emas yang telah disusun. Hanya paku emas saja. 2 kotak besar terisi penuh dengan koin emas dan batangan emas. Kemudian masukkan perhiasan emas dan permata ke dalam sebuah kotak besar. Gunakan kantong kedap udara untuk memisahkan. Disusun rapi dan siap untuk dimasukkan. Tidak mungkin bisa dimasukkan semua. Sisanya adalah barang-barang yang terbuat dari emas. Peralatan minum dan kendi. Malam ini semuanya akan siap. Mengeluarkan 1 set peralatan minum secara terpisah. Peralatan minum dibuat dengan sangat halus. Menggunakan teknik benang emas. Badan teko dihiasi dengan batu permata. Saya memutuskan untuk pergi mencari pedagang barang antik besok untuk menanyakan harganya. Lihat berapa banyak bisa dijual. Pejabat desa masih berperang. Sepanjang waktu dikepung, hanya memberikan air dan makanan juga sama dengan mati perlahan. Cari cara untuk membantu mereka memenangkan perang. Membantu mereka melarikan diri. Biaya-biaya ini benar-benar sangat besar. Saya berusaha keras untuk 4 kotak besar dipindahkan ke ruang penyimpanan bawah tanah. Mengunci pintu anti pencurian tingkat bank. Dengan gembira memeluk kendi anggur dan terus mengelapnya. Hingga fajar menyingsing. Para prajurit di pihak Xiao Mulan tidak bisa tidur semalaman. Hari belum terang. Mereka semua berlari datang. Jenderal bertanya apakah itu benar-benar terjadi. Dewa benar-benar mengabulkan permohonan. Jenderal tersenyum tanpa berkata-kata. Tunjukkan surat balasan saya kepada mereka. Para prajurit melihat kertas putih bersih. Sungguh putih ya, seputih salju. Tulisan di atas kertas rapi. Dewa meminta jenderal untuk mencari kolam yang lebih besar. Besok mulai pasok air. Semua orang menangis bahagia. Akhirnya pagi tiba. Semua orang menunggu vas mengeluarkan air. Tapi yang muncul terlebih dahulu adalah mantou putih. Dengan kehangatan, tidak ada campuran apapun. Hanya roti kukus putih yang halus. Tiba-tiba jatuh dari mulut vas. Kemudian seperti hujan yang turun.
Sekelompok jatuh ke atas meja. Chen Kui tidak bisa menahan diri. Membuka sebuah kantong. Satu kantong berisi 10 buah mantou putih besar. Dia mengambil satu dan menggigitnya dengan keras. Wanginya enak dan lembut, manis dan lezat. Kemudian, dia membagikan mantou putih besar kepada jenderal dan prajurit lainnya. Chen Kui menghela napas. Makanan yang dimakan dewa begitu lezat. Mantou memang berbeda dengan kita yang biasa ini. Orang lain pun ikut setuju. Mereka menghitung total ada 100 kantong mantou. Makan satu kantong masih tersisa 99 kantong. Ditempatkan dengan rapi di meja lain. Mantou sudah dibersihkan. Mengira akan mulai mengisi air. Tian Qin dan Su Ming sudah menyiapkan bak air untuk menampung air. Akhirnya 100 kantong bun tiba-tiba jatuh. Semua jatuh ke dalam bak. Semua adalah bapau daging besar. Aroma yang menggoda mengepul panas. Seolah-olah menelan air liur dengan keras. Selanjutnya adalah roti kukus. Mei Chai Kou Rou Bing. Daging dalam roti jatuh berantakan kemana-mana. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri lagi. Jiao Mulan membuka kantongnya. Berbagai jenis dibagikan satu bagian. Biarkan mereka membawanya pulang. Para prajurit berlutut menolak untuk mengirimkan ke rumah. Sisanya semua dibawa kembali ke kamp. Beberapa prajurit merasa senang. Segera disimpan di dalam pelukan. Ini adalah mantou besar. Roti daging yang penuh dengan daging dan kepala. Keluarga pasti akan sangat senang. Di sisi lain, saya menerima banyak telepon sejak pagi sekali. Jumlah pembelian terlalu besar. Pabrik toko online memproduksi. Ingin 1 minggu untuk mengantarkan barang, bisa sampai 10 hari. Tidak ada cara lain. Hanya bisa menunggu pemilik toko beras lokal bangun dari tidurnya. Menemukan pesanan besar yang datang. Pergi untuk menghitung stok. Menemukan stok tidak cukup. Hanya bisa mengirim 200 kantong beras dan 50 kantong tepung ke sana terlebih dahulu. Tapi gudang pesan masih ada. Sisanya akan diangkut dari tempat lain dan dikirim setelahnya. Saya menggunakan kereta dorong kecil. Satu persatu saya menariknya dari pintu villa ke ruang tamu. Saya sudah mengangkutnya sebanyak 10 kali. Setelah saya menyampaikan baozi dan mantou, pergi ke taman belakang untuk melihat sumur. Lokasi villa saya persis seperti pertemuan 2 sungai besar. Ada sebuah sumur. Airnya sangat jernih. Rasanya seperti air mata air pegunungan. Saya menjatuhkan pipa ke dalam sumur untuk menghubungkannya dengan pompa air. Sisi lain dari pipa terhubung ke vas. Sebelum menyalakan pompa air, saya membawa 3 kantong beras yang tersisa di rumah. 1 kantong tepung ditarik ke samping vas. Menepuk-nepuk vas sambil mengancam untuk segera mengirimkan ke sana. Kalau tidak, aku akan menguncimu di ruang bawah tanah. Sekantong beras itu tiba-tiba menghilang. Ternyata vas bunga bisa mengirimkan pesan melalui pikiran. Aku menulis sebuah catatan dan memasukkannya ke dalam vas. Siang ini kirim 200 karung beras. 50 kantong tepung sudah dikirim. Perhatikan, airnya akan mengalir. Saya menarik pompa air yang menyemprotkan air ke dalam vas dengan deras. Saat ini di depan gerbang rumah jenderal ramai. Ada Liu Ming yang membuat keributan. Xiao Mulan baru saja berdiri dan berjalan ke pintu. Hanya terdengar orang-orang berteriak meminta jenderal membuka gudang dan mengeluarkan beras. Jenderal, di rumah Anda jelas ada beras. Mengapa harus menyimpan secara diam-diam? Anda tidak bisa hanya melihat pejabat kota dan rakyatnya. Hidup-hidup mati kelaparan. Jenderal, tolong selamatkan rakyat ini. Kami tidak ingin mati kelaparan. Di depan gerbang markas jenderal, ada 200 warga yang mengamuk. Di depan adalah seorang pria bernama Liu Si. Penampilan yang sangat buruk, membolak-balikkan mata, tulang pipi menonjol. Dulu dia adalah preman jalanan. Dia melihat Xiao Mulan keluar dari kediaman jenderal. Bersuara keras memanggil jenderal untuk keluar. Semua orang memohon padanya untuk membagikan makanan. Apakah bisa bertahan hidup semua tergantung pada jenderal. Xiao Mulan menatap dingin kepada kerumunan yang membuat onar. Kediaman jenderal tidak memiliki beras. Cepat pergi. Liu Si tertawa dengan sinis. Mata memandang atas bawah jenderal Xiao Mulan. Kamu bilang tidak ada beras. Ya tidak ada beras. Seorang wanita seperti ini menjaga kota apa? Lebih baik serahkan makanan itu. Ray dan yang lainnya bersenang-senang. Dia menarik dari sudut. Seorang wanita tua yang wajahnya bengkak dan memar akibat dipukul. Liu Si mengeluarkan kertas kuning berisi nasi dari saku. Di atasnya menempel butir nasi jenderal. Kau memberinya onigiri itu untuk orang tua yang tak mati-mati ini. Mengapa tidak memberi kami? Kau jelas memiliki persediaan makanan. Apakah kau ingin membiarkan seluruh penduduk kota ini mati kelaparan? Begitu suara Liu Si selesai berbicara, semua rakyat berseru, tolong jenderal buka gudang dan bagikan makanan. Jenderal, berikan kami jalan hidup. Ratusan orang semuanya berlutut memohon kepada Xiao Mulan untuk membuka gudang pangan. Tapi dia juga tidak memiliki persediaan makanan. Pagi ini ratusan kantong makanan harus diprioritaskan untuk pasukan. Jika tidak,
200 kuda perang terakhir akan hilang. Dia sama sekali tidak bisa mengalah dalam hal ini. Liu Xijian dan Xiao Mulan tetap tidak tergoyahkan. Mo Di mengangkat wanita tua yang dipukuli hingga tidak berbentuk. Seseorang terjatuh di depan Xiao Mulan. Dia berkata dengan marah, apakah itu onigiri yang diberikan jenderal kepada kalian? Nasi kepal itu berisi daging. Dia mengulurkan kakinya dan hendak menginjak tubuh nyonya itu. Xiao Mulan menatap dengan kilau cahaya yang sekejap. Pancaran pedang meluncur dalam lengkungan dingin yang tajam. Tidak makan satu pedang memutuskan tenggorokannya. Xiao Mulan membunuh dan membuat semua orang terkejut. Tapi tidak ada yang pergi. Mereka masih berlutut di depan kediaman jenderal. Yakin bahwa jenderal memiliki persediaan makanan. Kalau bisa mendapatkan satu suap saja, meskipun mati, mereka tetap menerimanya. Xiao Mulan memegang gagang pedang yang berlumuran darah dengan satu tangan. Melihat rakyat yang berlutut di depan pintu rumah, mata merah menyala, suasana terasa membara. Kedua belah pihak akan segera bertemu. Chen Kui, kakak beradik Chen Wu keluar dengan penuh kegembiraan. Jenderal datang membawa air. Warga segera mengangkat kepala mereka. Semua dikirim ke barak untuk menyalakan api dan merebus bubur agar para prajurit bisa makan terlebih dahulu. 1 jam kemudian, biarkan rakyat mengantri untuk mengambil air. Orang-orang biasa yang awalnya berlutut mendengar ada air, berbondong-bondong menuju pintu belakang. Di sudut, ada beberapa pria berbadan besar, selalu mengawasi pergerakan rumah jenderal secara diam-diam. Kemarin Zhao Yuchai melihat ada aktivitas di kediaman jenderal, jadi dia mengikuti di belakang. Dia melihat sendiri jenderal memberikan sesuatu kepada nyonya. Setelah jenderal pergi, dia merebut onigiri. Orang itu adalah yang dia pukul. Liu Xi adalah orang yang dia tipu untuk menjadi kambing hitam. Dia memberitahukan tentang persediaan makanan di rumah jenderal. Memberitahu mantan preman di jalan. Mereka semua sudah tidak sabar ingin merampok. Di sisi lain, aku memasukkan 1 set peralatan minum ke dalam tas. Mudah untuk mengangkut barang dengan mengendarai pickup dari garasi rumah. Di sudut yang tidak terlalu mencolok dari toko barang antik. Di dalam toko ada seorang kakek yang mengenakan kacamata baca sedang membaca koran. Setelah masuk toko, kakek itu mengangkat kepala dan melirikku sejenak. Terus tenang membaca koran. Saya duduk di seberang meja. Apakah Anda menerima barang antik di sini? Kakek itu mendorong kacamata bacaannya. Biar saya lihat barangnya. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mendorongnya ke depan wajah kakek. Kakek itu melihat kotak modern yang tampak biasa saja. Hatiku terasa setengah dingin. Dia membuka kotak itu, melihat 3 set 9 patung yang dihiasi permata. Pupilnya seketika membesar. Jari yang bergetar perlahan mengangkat kendi anggur. Lihat bagian bawah kendi, mengamati dengan seksama pola naga yang melingkar. Sekali lagi melihat bahan emas dan kualitas kelembapan. Melihat-lihat tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Ini adalah benda yang berusia lebih dari 2000 tahun. Barang bagus sekali. Tidak ada di museum-museum besar. Tunggu, masih ada tulisan di bawahnya. Dia berdiri di tempatnya yang ditunjuk. Ekspresi wajahnya sangat bersemangat hingga tampak gila. Suara bersemangat. Ternyata ada benar-benar negara besar yang bernama Daqi. Dalam catatan sejarah tidak ada yang mencatat. Tapi juga membuat Daqi Guo hanya bertahan selama 50 tahun. Jantungku berdebar kencang. Setelah 50 tahun, Ningguang Hou akhirnya tetap mati. Empty response Sekis sama dengan, saya semakin ingin tahu. Segera bertanya kepada kakek itu berapa nilai 9 dewa. Kakek itu mengulurkan 2 jari. 2 juta? Kakek itu menggelengkan kepala. 20 juta orang tua lagi menggelengkan kepala. Aku tertegun dengan mata terbelalak tidak percaya. 200 juta? Kakek itu tersenyum dan mengangguk. 200 juta adalah harga konservatif. Di dalam negeri belum ada munculnya perusahaan besar yang mengelola barang antik. Pernah ada seseorang yang setara dengan juara Hou, Jenderal Besar Huo Kubing, juga membuat deskripsi tentang perusahaan besar semuanya bernada negatif. Tetapi untuk jenderal besar semuanya adalah kata-kata pujian. Siapa nama Jenderal Naga Terbang? Wanita pertama. Mulan yang berusia 20 tahun diangkat menjadi bangsawan setelah mengalahkan musuh. Dianugerahi gelar Ningguang Hou tingkat 1. Sayang sekali. Sayang apa? Sayang, kecantikan seringkali tidak bertahan lama. Saat meninggal baru berusia 21 tahun. Dia meninggal tidak lama setelah itu. Kejatuhan kerajaan besar. Seluruh perjalanan. Klang, ponselku jatuh ke meja teh kayu. Seluruh tubuhku terdiam di tempat. Ningguang Hou memanggilku untuk berkomunikasi dengan dewa. Berikan aku segunung emas dan mas kawin. Ternyata adalah Xiao Mulian yang terkenal di zaman kuno. Teman kecil, apakah kamu berencana untuk keluar? 9 dewa biasanya datang berpasangan. Jika kau memiliki sepasang, saya bisa menawar hingga 500 juta. Saya merasa sangat sedih.
Tidak ingin Xiao Mulan meninggal di usia muda. 500 juta cukup untuk menghidupi 100.000 orang. Bisa membuat 20.000 orangnya mengalahkan 300.000 tentara Manchu. Pasti tidak cukup. Aku menggigit gigi dan mengeluarkan satu lagi 9 patung yang tersisa. Saya punya 2 buah. Penawaran 500 juta kurang. Mok Lao melihat aku benar-benar memiliki 2 buah. Kacamata tua yang senang sampai terjatuh. Tangannya yang bergetar segera mengangkat 9 patung itu. Dengan kaca pembesar, dia melihat bibirnya yang bergetar karena kegembiraan. Iya, ini adalah sepasang yang terjaga dengan sempurna. Sebuah pasangan 9 patung yang dalam kondisi sangat baik. Harus menawarkan harga tunai dengan maksimal. Setidaknya 6 miliar. Sebuah ketegasan melintas di mataku. Kau butuh 600 juta. Saya mengangguk. Tetapi Lao ragu-ragu. Melihat situasi itu, saya tidak banyak bicara. Jika sang tuan tidak mampu membayar, saya bisa pergi ke sebelah untuk bertanya. Saya berdiri dan ingin menyimpan botol anggur itu. Mulao segera menghalangi saya sebentar. Saya memang tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Tunggu setengah jam. Saya akan memanggil orang untuk membeli bersama. Saya duduk lagi. Jika bisa mendapatkan uang tunai, setengah jam menunggu memang sepadan. 600 juta bukanlah jumlah yang kecil. Setelah beberapa saat, datang seorang pria yang mengenakan kacamata bingkai emas dan membawa tas kerja. Dengan tergesa-gesa naik ke atas. Mulu membawa 19 patung ke atas atau mesin. Tentukan tahun yang tepat. Aku melirik sejenak. Mobil yang berhenti di depan pintu sebuah museum provinsi. Keduanya turun setelah lebih dari 10 menit di lantai atas. Wakil kepala museum Zhang yang mengenakan kacamata bingkai emas tampak sangat bersemangat. Dengan bersemangat melihat ke arahku. Ada satu botol anggur lagi. Aku mengeluarkan kendi anggur itu dan meletakkannya di atas meja. Wakil Direktur Zhang melihat di bawah lampu. Mata bersinar dengan kilau yang tak terlukiskan. Sungguh menakjubkan. Pekerjaan yang begitu rumit dari negara besar di tahun 2000. Kami mengambil 6 dari 9 patung ini seharga 600 juta. Benarkah? Apakah saya bisa membayar dengan tunai? Mok Lao bilang bisa. Mendengar suara notifikasi uang masuk di ponsel. Aku kembali memeriksa aplikasi perbankan di ponsel. 600 juta semuanya sudah masuk. Saat saya bersiap untuk pergi, Mr. Mu dan wakil kepala Zhang maju untuk menahan. Masih ingin membicarakan sesuatu. Saya menggelengkan kepala, hari ini saya sangat sibuk dan pergi. Saya mengemudikan mobil sampai ke pasar sayur. Saya mencari truk besar yang bisa mengangkut 30 ton. Saya bilang ingin membeli satu bak barang untuk dikirim ke daerah bencana banjir. Kurva cinta, saya telah membeli semua sayuran di pasar sayur. Mengambil 2 truk besar, mencari orang untuk marah. Berikan alamat gudang kepada sopir truk. Biarkan mereka dibawa ke gudang untuk melihat. Paman di gudang seharian ini menjaga pintu. Setelah semuanya diatur, saya pergi ke apotek. Menghabiskan hampir setengah dari beberapa toko herbal. Semua itu harus dimasukkan ke dalam truk pickup saya. Bagasi hingga kursi belakang penuh sesak. Lewat sebuah toko buku, saya menghentikan mobil. Masuk, beli 30 lembar karakter tradisional dan sederhana serta radikalnya. 30 buku kamus Xinhua, tabel struktur. Saya melihat seni perang Sun Tzu di rak buku. Saya juga membeli 30 set. Setelah semuanya selesai dimasukkan, aku pulang ke rumah. Sampai di rumah sudah jam 2 siang. Waktu untuk mengirim beras sudah tiba. Aku terbaring di sofa kelelahan hingga merasa lemas. Setelah istirahat lebih dari 10 menit, matikan pompa air. Menulis catatan di selembar kertas dan memasukkannya. Saya membeli obat. Beberapa buku akan dikirimkan terlebih dahulu. Cari tempat dalam ruangan yang kering. Saya akan menyiapkan obat untuk disemprot. 1 jam kemudian, siapkan lahan yang luas dan terbuka. Saya membeli 60 ton sayuran. 5 menit kemudian, seberang harus menyiapkan jalur. Saya mengemudikan truk pickup saya masuk ke halaman dan berhenti di depan pintu ruang tamu. Koper terbuka, sekuntum bunga obat tradisional jatuh berjatuhan. Seret vas bunga ke pintu, menepuk badan botol untuk mengirimkan obat dengan pikiran. Obat-obatan di bagasi semuanya hilang. Kemudian membuka pintu mobil. Perlu bunga-bunga jatuh ke dalam vas. Akhirnya adalah buku dan kamus. Aku meletakkannya di kursi penumpang depan. Mengeluarkannya dan melemparkannya ke dalam vas. Semua bunga di dalam vas diambil. Setelah barang-barang di mobil dipindahkan kosong. Aku mengangkat vas dan meletakkannya di kursi penumpang depan. Ikat dengan tali yang baik. Kenakan sabuk pengaman. Mengemudikan mobil dengan vas bunga menuju gudang. Di sisi lain, Xiao Mulan seharian menunggu beras saya. Kemarin sore 200 kg daging 50 bungkus mie. Memberikan semua mie instan kepada para prajurit untuk dimakan. Mereka makan sambil diam-diam meneteskan air mata. Suasana terasa menekan. Mereka mengira jenderal mengeluarkan daging terbaiknya. Mengeluarkannya untuk menghargai semua orang. Ditambah lagi baru saja mengalami kekalahan.
Semua orang mengira ini adalah makan terakhir sebelum dipenggal. Besok kita harus melarikan diri. 20.000 orang mencoba melarikan diri dari 300.000 Manchu, hampir tidak mungkin menang. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri. Di luar juga sedang terjadi kelaparan. Sama saja tidak bisa bertahan hidup. Tapi pagi ini terdengar kabar bahwa air sudah datang. Bao dan Mantou. Setelah bunga gulung dikirim ke barak, setiap 4 orang mendapatkan 1 porsi. Kali ini semua orang makan sambil meneteskan air mata. Tapi berbeda dengan hati yang putus asa kemarin yang seperti abu mati. Hari ini semua orang makan dengan senang hati ya. Tidak hanya makan baozi, mantou, dan roujiamo. Masih dimasak bubur putih. Setiap orang mendapatkan semangkuk bubur putih yang dimasak dari beras putih yang halus. Di atasnya juga ditaburi garam. Itu adalah garam putih yang sangat halus. Sudah berapa lama mereka tidak makan garam? Semua prajurit bersemangat tinggi. Semua orang memiliki harapan untuk bertahan hidup. Xiao Mulan terus berjaga di samping Vas. Tiba-tiba air di Nether berhenti mengalir. Berdiri dan berjalan ke sisi Vas. Melihat selembar kertas putih jatuh. Tuhan berkata telah mengirimkan sekelompok obat. Jika ada obat, para prajurit kecil yang bisa memperbaiki kuku kuda akan selamat. Banyak warga di kota mungkin tidak mati kelaparan. Karena kekurangan makanan dan air, kondisi tubuh semakin memburuk. Sebuah pilek kecil. Semuanya bisa merenggut nyawa manusia. Ada obat untuk 5.000 prajurit yang telah meninggal. Setidaknya bisa menyelamatkan sebagian besar. Xiao Mulan menggenggam kertas itu dengan erat. Mata terasa basah. Mengirimkan air dingin dan air sudah terlalu banyak. Tidak disangka dewa akan secara sukarela mengirimkan obat-obatan. Yang paling dibutuhkan oleh pasukan Xiao adalah obat-obatan. Suara Xiao Mulian serak. Dengan suara serak, Tian Qin memanggil semua dokter militer. Tian Qin dan beberapa prajurit lainnya mendengar tentang kaisar terakhir. Semua berdiri. Dengan penuh semangat mereka mengelilingi jenderal itu. Apakah dewa benar-benar akan datang? Tian Qin sangat senang. Kalau ada sesuatu yang lebih penting daripada makanan. Banyak kotak persegi jatuh dari vas bunga. Chen Wu mengambil sebuah kotak obat. Dia dengan cermat mengenali tulisan di atasnya. Tetanus. Ini obat apa? Apakah penisilin itu racun? Jenderal, Anda lihat ada gunting. Pinset. Bahan dari gunting kecil yang melengkung ini dingin, keras, dan tajam. Lebih keras dari perunggu dan besi hitam. Jika dibentuk menjadi pedang, akan menjadi pedang tertajam di dunia. Jaringan jenderal. Kain ini halus, putih, dan lembut. Tidak heran ini adalah barang yang digunakan oleh dewa. Jauh lebih baik daripada milik kita. Tiba-tiba sekelompok besar buku muncul di dalam vas. Pertama-tama ada setumpuk radikal karakter tradisional dan sederhana. Struktur tabel Xiao Mulan membuka sebuah tampilan. Sekejap langsung mengerti. Font yang digunakan oleh dewa. Dan berbeda dari huruf negara daki. Setelah font disederhanakan, dengan merujuk pada tabel struktur radikal, dia melanjutkan dengan paksa. Buku panduan dokter kaki telanjang. Buku panduan pelatihan militer milisi. Teman bagi talenta dual UC militer dan sipil. 3 buku suci penjelajahan datang berturut-turut. Dia mengambil dan membuka buku panduan pelatihan milisi. Di dalamnya terdapat gambar yang menjelaskan cara bertempur. Cara menentukan posisi di malam hari. Dia merasa seolah menemukan harta karun. Dia memegang buku dengan kedua tangannya. Katakan kepada 10 jenderal. Buku ini harus dipelajari oleh semua orang. Ini adalah benda yang diberikan oleh Tuhan. Sangat dibutuhkan di dalam militer. Song Defu akan mengambil sebuah buku dan membukanya. Seketika terkejut, buku yang diberikan oleh dewa kepada jenderal. Ternyata masih ada yang mengajarkan cara bertempur. Jenderal juga memiliki buku strategi perang. Bisakah Anda memberikan 1 set kepada bawahan? Wu Sanlang memegang Sun Si Bingfa dengan penuh kasih sayang. Bertemu dengan struktur perbandingan yang tidak dikenal. Ambil saja. Setiap orang bisa mengambil 1 set. Mereka sangat senang. Semua berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Saat itu, Tian Qin datang bersama dokter militer. Sekarang di militer masih ada 10 dokter militer. Mereka semua memiliki murid. Sekelompok orang memasuki kediaman jenderal. Semua tertangkap. Lin Sun mendengar panggilan jenderal. Murid itu datang sambil memegang tangan dan membawa kotak obat yang kosong. Mereka dibawa ke dalam kediaman jenderal. Melihat bahan obat yang berserakan di tanah, semua orang merasa terharu dan lelah. Obat-obatan ini sudah tidak ada di militer selama setengah tahun. Mereka memiliki keterampilan medis yang hebat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat para prajurit mati di depan mata. Ini adalah penderitaan terbesar bagi seorang dokter. Sekarang mereka sudah memiliki obatnya. Akhirnya ada obat untuk mengobati Xiao Mulan. Dokter militer Song Yun Hui.
Dia belajar dari rumah sakit kekaisaran. Tangan memiliki posisi tertinggi di kalangan dokter militer. Dia mengambil perban yang terjatuh di tanah, kasa dan bola kapas antiseptik, jarum suntik, larutan disinfektan iodopovidon dan berbagai jenis pisau bedah. Dia berbicara dengan gugup tentang penjepit bedah. Ini adalah obat disinfektan ini. Xiao Mulan mengangguk padanya. Itu adalah yang diberikan oleh dewa kepada kita. Yang diberikan oleh dewa bukan hanya obat. Ada juga teknologi medis paling canggih. Alat ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan rumah sakit Guotai di Daki. Xiao Mulan memberikan Song Yunhui sebuah buku manual dokter kaki telanjang. Dia tidak sabar membukanya. Dia melihat ada resep untuk mengatasi wabah di atasnya. Sangat gembira, Jenderal memiliki resep obat untuk berbagai wabah penyakit. Dengan buku ini, para tabib di negara Daki tidak akan lagi terjebak oleh wabah. Tak berdaya. Dokter militer Song, bawa ini pulang untuk diteliti. Bagaimana cara menggunakan obat-obat ini? Kemasan harus dicetak dengan petunjuk penggunaan. Takut dia tidak mengenalinya. Ambil kamus Xinhua dan tabel radikal karakter. Diberikan satu bagian untuknya. Sisa beberapa dokter militer masing-masing mendapatkan satu salinan. Segera pahami cara penggunaan obat-obat ini. Lebih banyak menyelamatkan nyawa prajurit. Para dokter militer sangat gembira. Setelah para dokter militer pergi, ruangan itu dibersihkan dan menyisakan area kosong yang luas. Seolah-olah ada yang terpesona membaca seni perang Sun Tzu. Ada yang sedang membuka kamus. Ada yang membaca buku panduan pelatihan militer milisi. Xiao Mulan dengan senyum tulus duduk di samping vas bunga. Jari menyentuh permukaan meja dengan lembut. Beban di tubuhnya seolah menjadi katak. Semua sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Ada air, ada balok, ada obat, meski pejabat terjebak di kota mati. Namun, dibandingkan dengan penderitaan yang mendalam di luar sana, tempat ini jelas adalah tanah persahabatan. Semua ini adalah anugerah dari dewa. Mengingat hal ini, Xiao Mulan menatap vas bunga. Membangun kuil untuk dewa harus segera dijadwalkan. Saat semua orang jarang tenang, mengguyurkan banyak kemasan beras yang berkilau ke tanah. Totalnya sekitar 200 paket. Selanjutnya adalah 50 kantong tepung, 100 drum minyak biji sawi, mie instan, sayur kering, zacai dan garam putih ini memenuhi seluruh ruangan. Kemudian, sekian banyak paket sayuran berwarna-warni jatuh dari langit. Jumlah yang sangat besar. Segera, ruang sempit itu tidak dapat menampung lagi. Para prajurit segera berdiri ketika melihatnya. Mundur dengan terkejut. Xiao Mulan berkata kepada Su Ming untuk memindahkan vas ke halaman. Cepat, Su Ming dan Chen Kui segera mengangkat vas bunga. Bersama-sama dipindahkan ke halaman yang luas. Sayuran jatuh dari langit seperti hujan. Terus-menerus jatuh di atas kepala mereka. Tapi kedua orang itu senang. Sekejap, tak terhitung sayuran menenggelamkan vas bunga. Sayur terlalu banyak sampai memenuhi seluruh halaman. Mereka sudah terlalu lama tidak makan. Penuh melihat sayuran yang menumpuk seperti gunung. Senang sekali seperti merayakan tahun baru. Chen Kui memeluk beberapa kepala kubis besar sambil tertawa terbahak-bahak. Tertawa sampai tidak bisa menutup mulut. Sebelum pejabat desa kehabisan air, saya belum pernah melihat begitu banyak jenis sayuran. Ini benar-benar hari yang sebanding dengan kehidupan dewa. Beberapa zombie memeluk sayuran dengan senang hati. Tapi di detik berikutnya berbagai daging beku dan daging asap, ayam, bebek, angsa, babi, ikan, dan daging domba semua tertumpuk di atas sayuran. Semua ini daging ya, terutama daging ikan sangat sulit didapat di utara. Pertama, kekurangan air dan tidak ada sungai besar untuk membudidayakan ikan. Dua, dekat dengan utara gurun. Maka itu adalah barang yang benar-benar langka. Seluruh halaman dipenuhi dengan tumpukan berbagai hidangan. Beras dan sayuran ini, tentara di dalam pasukan harus menghemat selama sebulan. Bisa makan lebih lama. Para prajurit tidak perlu lagi khawatir karena kekurangan makanan. Semua orang menjadi sangat bahagia. Pada saat itu, di luar gerbang rumah jenderal ada laporan mendesak. Jenderal melaporkan keadaan di ibu kota. Li Su membuka gerbang besar, melihat prajurit yang berpakaian lelah dan kotor. Dua tangan, menyampaikan pesan yang baru saja diambil dari paha si singe. Xiao Mulan membuka surat itu, melihat apa yang tertulis di surat itu. Dia segera melihat wajah cantik wanita itu muram. Chen Kui melihat wajah Xiao Mulan yang tidak baik. Dengan cemas ia bertanya kepada jenderal tentang berita yang datang dari ibu kota. Xiao Mulan menyerahkan surat itu kepadanya. Membuka surat, beberapa prajurit berkumpul untuk melihat. Hanya terlihat tulisan mati-matian bertahan di surat itu. Chen Kui marah dan mengumpat di tempat. Aku awalnya memiliki 10.000 prajurit. Sekarang hanya tersisa beberapa ratus. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bantuan. Masih memaksa aku untuk bertahan. Bukankah ini sama saja dengan mengirim orang-orang di bawah untuk mati?
Wu Sanlang dengan 2 bunga plum yang berkilau. Jenderal benar-benar tidak ada bantuan. Meskipun mereka sudah memiliki persediaan makanan. Tapi bagaimana 20.000 tentara bisa menahan 300.000 Manchu? Begitu mereka memiliki air dan makanan, berita itu akan tersebar. Manchu pasti akan menyerang dan menembus kota dalam 2 hari. Mengambil semua persediaan makanan. Chen Wu menjebak Jenderal Su Huai dengan 100.000 pasukan. Jaraknya hanya beberapa ratus li dari kantor pemerintahan. Kaisar kecil tidak memerintahkan dia untuk datang menyelamatkan. Apakah hanya bisa melihat? Melihat pejabat kota kalah, tentara Xiao hancur total. Xiao Mulan yang tampan menghadapi hujan lebat dengan ketegangan. Dia tidak akan membiarkan sisa 20.000 tentara Xiao tewas. Namun 20.000 melawan 300.000 tentara besar. Dia harus mencari cara untuk bertarung dan menang. Dalam sejarah, ada pertempuran di mana yang sedikit mengalahkan yang banyak. Namun tidak ada perbedaan kekuatan pasukan yang mencolok. Situasi sebesar ini. Bisakah kita menghubungi Jenderal Su Huai? Song Duoyu dengan cemas berkata kepada jenderal, Anda ingin meminjam pasukan darinya. Dia selalu berada di Chongqing. Belum tentu akan membantu kita keluar dari kesulitan. Memenuhi 300.000 orang. Su Huai Cai 100.000 orang. Yu Gong di sini. Dia bahkan tidak akan muncul untuk membawakan sedikit makanan untuknya. Biarkan bawahannya memanggilnya. Dia di Yuzhong kembali menjadi pengikut setia kaisar kecil. Jika tidak bisa membuat para prajuritnya kenyang. Anak buahnya tahu bahwa pasukan Xiao memiliki persediaan makanan. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas pejabat pemerintah. Chen Wuchen berkata kepada jenderal. Saat itu, Panglima berusaha mencari cara untuk mengirimkan surat tersebut. Xiao Mulan pergi ke belakang dengan satu tangan. Memandang ke atas, melihat langit yang gelap. Angin dan pasir berhembus kencang di sekitar reruntuhan dan lengan yang putus. Mengeluarkan suara yang menyeramkan. Liang mengirimkan pesan ke kamp militer di malam hari untuk mengingatkan agar menutup informasi tersebut. Jika suku Manchu mengetahui ada air dingin di dalam kota, pasti akan menyerang dengan gila di tengah malam. Di luar kediaman jenderal, rakyat sedang terlelap dalam mimpi. Sekelompok orang datang ke kamp militer. Mereka diam-diam membawa keranjang masuk ke dalam rumah jenderal melalui pintu belakang. Ketika melihat beras, tepung, dan mie di dalam aula utama, mie instan, minyak, dan garam menumpuk di seluruh ruangan. Semua orang tertegun di tempatnya. Ada 200 kantong beras. Masih ada banyak tepung, mie, minyak, dan garam. Sayur kering ketika Paman Li membawa mereka ke halaman. Melihat sayuran yang berserakan di seluruh halaman. Semua orang tidak bisa menahan diri lagi dan langsung menerobos ke depan. Mereka mengulurkan tangan mereka yang hitam legam. Menggenggam sawi. Lalu melihat lobak. Mengambilnya dan mencium baunya lagi. Semua ini adalah sayuran segar yang hijau dan berair. Banyak sayuran masih berembun, mengeluarkan aroma yang menggoda. Mereka segera meneteskan air mata haru. Di dalam tentara ada makanan dan sayuran. Tidak akan ada lagi prajurit yang mati karena kelaparan. Wakil Jenderal Lin Dachun melihat mereka yang menangis dan tertawa. Terlihat bersemangat namun berusaha keras menahan rasa tidak berdaya. Setiap orang mendapatkan satu wortel kecil. Berkata pelan, cepatlah makan. Makan sayur campur lalu pergi ke barak. Mereka belum pernah melihat wortel. Panglima Bai Zhaozong dengan hati-hati menggigit sepotong. Rasanya manis dan sangat enak. Dia kemudian tersenyum bodoh dengan lebar. Dalam 2-3 suapan, dia sudah menelan wortel itu. Para prajurit hari ini semua makan bubur nasi. 4 orang berbagi satu mantou. Setiap orang hanya bisa mendapatkan sedikit. Saat ini mereka sudah sangat lapar. Mereka meniru Centurion Zhaozong. Mereka pun segera mengambil wortel. Dengan hati-hati menggigit satu suap. Kemudian mereka semua melotot dengan mata terbelalak. Tidak percaya benar-benar ada rasa manisnya. Mereka menelan wortel kecil itu dalam beberapa suapan. Bahkan mereka tidak sempat mengunyah lebih banyak. Lin Dachun melihat mereka semua sudah selesai makan. Suruh mereka untuk lebih pelan. Pertama-tama bawa ke barak militer. Mereka memuat 4 gerobak. Semua bergantung pada tenaga manusia untuk mendorong kereta. Di dalam militer ada kuda. Tapi kuda-kuda itu kelaparan dan tidak berdaya. Beberapa sudah tidak bisa berdiri lagi. Hanya bisa mengandalkan tenaga manusia. Untuk melindungi persediaan ini, dikawal langsung oleh pasukan Chen Kuilin. Di sisi lain, setelah saya mengirimkan semua barang ke sana, langit tampak gelap. Gudang besar yang lemah telah kosong. Aku duduk di kursi kantor di depan pintu gudang untuk beristirahat. Terengah-engah karena lelah. Fase warisan keluarga berdiri di sampingku. Aku mengambil selembar kertas putih dari meja kerja. Tulis bahwa barang hari ini telah dikirimkan. Ada yang perlu lagi. Siang Mulan telah mengumpulkan sayuran di seluruh halaman.
Vas bunga dipindahkan kembali ke dalam kamar menunggu kabar darinya. Dia melihat kertas yang dikirimkan. Kelembutan yang jarang terlihat di antara alisnya. Walaupun kata-kata dewa hanya sedikit, namun berusaha memenuhi kebutuhan dirinya dan para prajurit. Dia menuliskan terima kasih atas makanan dan air yang diberikan oleh dewa. Ini cukup untuk makanan para prajurit selama sebulan. Saya menerima balasan 200 karung beras, 50 karung tepung, 60 ton sayuran. Bagaimana mungkin cukup untuk 20.000 orang makan selama sebulan? Siang Mulan menjawab bahwa menambahkan sayuran ke dalam bubur sudah cukup. Sekarang ada air, beras, dan sayuran. Mulan menggantikan jenderal. Para prajurit berlutut berterima kasih kepada dewa yang telah memberi. Saya menyatakan ketidaksetujuan. Di pihak ibu, ada kerabat yang bertugas di militer. Saya memahami makanan untuk tentara aktif. 6 hidangan dan 1 sup adalah standar. 4 lauk daging dan 2 sayur dengan sup juga termasuk dalam kategori daging. Pasukan menyediakan tanpa batas. Jika tidak cukup, bisa tambah nasi dan sayur sampai kenyang. Para prajurit setiap hari meminum bubur. Bagaimana bisa kenyang, meski memiliki kekuatan untuk mengusir musuh? Nasi yang dikukus dengan hidangan sayur. Setiap hari 1 daging dan 1 sayur. Dengan syarat ditambah 1 mangkuk sup. Setiap hari setidaknya menyediakan 2 kali makan. Kamu tidak perlu khawatir kekurangan makanan. Aku akan terus-menerus mengirimkan kepadamu. Xiao Mulan menerima balasan suratku. Dia sangat terkejut meskipun sebelumnya tidak ada kelaparan yang terjadi. Makanan militer selalu dicampur dengan biji-bijian kasar yang kuat, atau menjual roti kasar dengan beberapa sayuran kering. Sesekali akan ada daging, tapi hanya ada semangkuk sup daging setiap beberapa hari atau setengah bulan. Bahkan jika menggunakan jagung untuk membuat bubur, itu juga merupakan bubur barat. Apalagi yang disebut sebagai makanan pokok yang dikukus. Mereka tidak pernah mengukus nasi platinum untuk dimakan. Karena terlalu mewah, meskipun di antara kaum bangsawan di ibu kota, juga tidak bisa setiap hari mengukus nasi. Kemudian saya teringat sesuatu. Di tempat kalian tidak ada panci besar untuk memasak nasi. Sekarang masih pagi. Saya segera pergi membeli. Setengah jam kemudian, Xiao Mulan menerima tanda 304. Panci besar dari stainless steel yang aman untuk makanan. Besar yang sebanding dengan bak mandi istana. Xiao Mulan melihat beberapa wadah yang berkilau di bawah sinar bulan. Panci besar dari cahaya. Hati ini bergetar tanpa henti. Inilah panci yang diberikan oleh dewa. Bahan ini berkilau seperti cermin. Keras tak tertandingi. Suara ketukan yang jernih dan merdu. Lebih murni daripada perak di istana kerajaan Daqi. Dan panci ini sangat besar. Sebuah panci cukup untuk memasak makanan bagi ratusan orang. Cepat panggil untuk memasak nasi. Xiao Mulan memberi perintah. Pasukan api. Dengan penuh semangat, dia mengangkat panci stainless steel besar dan pergi ke barak tentara. Meja dan kursi yang sudah disiapkan sebelumnya dimasukkan sebagai kayu bakar ke dalam atas kompor. Api besar menyala saat air suci yang jernih dituangkan ke dalam panci. Beras putih bersih mengalir turun seperti air terjun. Selanjutnya adalah daging babi beku yang dipotong dadu. Daging asap dan kol yang dicincang halus. Semua dimasukkan ke dalam panci. Tidak lama kemudian, aroma daging yang kuat dan wangi nasi yang menggoda, mengikuti arah angin, mengisi seluruh ruang yang suram dan sepi. Wah, baunya enak sekali. Itu bau daging. Ini benar-benar aroma daging. Tak terhitung prajurit yang tergeletak di tanah, sekarat dan lemah. Mendengar aroma ini, ternyata dengan ajaib mereka mendapatkan tenaga. Bergumul, ia duduk dengan susah payah. Makan sudah siap, Jenderal ada perintah. Hari ini tidak minum bubur, makan nasi sampai kenyang. Dengan satu teriakan keras, seluruh barak militer bergemuruh. Tidak ada mangkuk, para prajurit menggunakan helm untuk menampungnya. Tidak ada sumpit, gunakan cabang yang dikupas. Saat uap panas itu muncul, nasi campur dengan daging berkilau disajikan dalam helm. Semua orang tidak sempat untuk beristirahat, melahap dengan rakus ke dalam mulut. Xiao Mulan memegang semangkuk nasi sambil berdiri di atas panggung tinggi. Melihat para prajurit di bawah yang melahap makanan dengan rakus. Air mata akhirnya tak bisa ditahan lagi dan mengalir deras. Sudah 6 bulan, tentaranya akhirnya bisa makan dengan kenyang. Makan kenyang dan minum puas. Tatapan yang awalnya redup seperti abu kini kembali bersinar. Itu adalah harapan untuk hidup. Adalah keberanian untuk bertarung. 30 li di luar kota. Kam besar Manchu di utara gurun. Jenderal Manchu Luoge sedang mengunyah kaki domba yang keras. Tiba-tiba hidungnya bergerak-gerak. Aroma apa ini? Angin membawa aroma aneh yang menggoda. Itu adalah godaan puncak dari campuran lemak dan karbohidrat. Bagi suku Manchu yang juga kekurangan makanan dan air. Sungguh memikat dan menawan. Raja adalah pesan resmi dari pemerintah yang datang dari jauh. Setelah itu menelan ludah untuk melaporkan.
Sepertinya itu bau daging rebus. Fat, Rogue sangat marah. Dengan keras melempar tulang domba ke tanah. Penguasa kota sudah dikelilingi oleh saya selama setengah tahun. Bahkan tikus pun sudah punah. Dari mana mereka mendapatkan daging itu? Tapi raja memang sangat menggoda. Rogue keluar dari tenda, mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat suram. Benar-benar aroma daging. Dan itu adalah aroma daging yang sangat segar dan sangat lezat. Apa mungkin Su Huai si pengecut itu mengirim orang untuk mengantarkan Liang masuk? Tidak mungkin. Dalam radius 100 mil, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Roge mengedipkan mata dengan kilatan ganas dan memberi perintah. Besok akan ada serangan kota. Aku ingin melihat gadis kecil dari keluarga Xiao itu. Sebenarnya sedang terjadi apa ini? Setelah kota hancur, ambil semua daging mereka dari villa modern itu. Aku terbangun setelah tidur nyenyak. Sudah pagi hari kedua, segera berlari ke sisi vas bunga. Dia menemukan ada sebuah surat di dalamnya. Begitu dibuka, adalah diri saya yang kuat dan bersih, seperti Xiao Mulan. Dewa di atas. Para prajurit sudah kenyang. Mulan belum pernah melihat panci yang begitu ajaib. Nasi wangi dan manis. Dagingnya lezat dan berlemak. Semua pasukan semangatnya meningkat. Hanya, Mongol Utara tampaknya menyadari keanehan di dalam kota. Pengintai melaporkan bahwa pasukan Manchu sedang berkumpul. Kongming akan menyerang kota besok. Aku tidak takut mati. Tapi saya takut pada rakyat kota ini yang baru saja kenyang makan. Dan para prajurit kembali menjadi jiwa yang terjatuh di bawah pedang Manchu. Senjata tentara kami rusak. Perisai rusak. 20.000 orang melawan 300.000 Mulan. Mohon petunjuk dari para dewa untuk menemukan jalan. Kertas surat itu masih terkena sedikit tinta minyak. Jelas itu ditulisnya dengan terburu-buru. Aku melihat nama keluarga itu. Dahi berkerut. Makan sampai kenyang adalah hal yang baik. Tapi hanya kenyang tidak cukup untuk mengalahkan mereka. 20.000 melawan 300.000. Perlengkapan masih ketinggalan. Inilah senjata dan armor yang mengantarkan orang pada kematian. Aku mengusap daguku. Di dalam negeri, tidak bisa mendapatkan senjata api itu adalah ilegal. Tapi mendapatkan senjata tajam dan pelindung itu, bagi saya yang merupakan anak orang kaya kedua, sangat mudah sekali. Harus keras dan tajam. Dan harus dalam jumlah besar. Mataku berbinar. Mengambil kunci mobil, dia langsung berlari keluar. Pertama-tama, saya pergi ke pasar grosir alat pertanian dan perkakas besar. Bos, tolong berikan saya 20.000 untuk golok ini. Saya butuh yang kuat dan tajam. Mata pisau yang tajam. Memotong pohon seperti memotong sayur. Bosnya terkejut melihat pemuda itu. Kamu beli begitu banyak golok untuk apa? Rumah saya memiliki beberapa gunung liar. Orang kuno membutuhkan alat untuk membuka lahan. Dan juga pipa baja yang diperpanjang. Sebuah ujung yang runcing. Juga datang 20.000 batang. Ada asal uangnya tersedia. Segera akan kehabisan barang. Membeli alat pertanian. Saya pergi ke sebuah perusahaan peralatan keamanan lagi. Pelindung anti ledakan untuk pakaian pelindung. Ada berapa banyak helm anti ledakan? Berapa banyak stok yang ada? Semua harus diambil. Tuan ini. Kita perlu melakukan pencatatan. Saya Ye Xin dari grup Xiaozan. Mengganti seragam tim keamanan perusahaan keluarga. Uangnya akan segera saya transfer ke kamu. Faktur sudah siap, segera muat ke dalam mobil. Uang bisa membuat segalanya berjalan. Hanya dalam waktu 3 jam. Beberapa truk besar tiba di gudang. Saya melihat gudang yang penuh dengan barang-barang. Menunjukkan senyuman puas. Mata pisau mangan yang ditempa oleh industri modern. Kekerasan dan ketajaman mengalahkan peralatan perunggu dan besi kuno dalam sekejap. Pelindung anti tusuk dan perisai anti ledakan. Terbuat dari serat berkekuatan tinggi dan bahan komposit. Ringan namun kokoh. Menghalangi panah kuno dan pedang berkarat. Lebih dari cukup. Xiao Mulan, sejak kau memanggilku dewa, aku akan menunjukkan padamu apa yang disebut serangan dimensi rendah. Aku memindahkan vas ke gudang. Mulai mengirimkan dengan gila rumah jenderal kota kuno. Xiao Mulan sedang, wajahnya yang cemberut, mengusap aksesori berujung tumpul miliknya. Pedang ini menemaninya berperang selama bertahun-tahun. Sudah lama penuh luka, dan senjata para prajurit di dalam tentara bahkan lebih menyedihkan. Beberapa bahkan membawa tongkat kayu dan pisau dapur berkarat. Justru pada saat itu, vas itu bergetar lagi. Sebuah pedang panjang yang berkilau terang, seolah-olah mengalir tanpa henti. Xiao Nuolan mengambil satu pedang aneh ini. Badan pisaunya hitam pekat. Panjang pisau memancarkan cahaya putih yang dingin. Berat saat digenggam di tangan. Pegangan masih dililit dengan pita anti-slip. Dia mencoba mengayunkannya sebentar. Dia mengayunkan kapak ke arah meja kayu di sampingnya.
Sudut meja kayu yang tebal dan keras. Ternyata dipotong seperti tahu. Potongannya halus seperti cermin. Xiao Mulan menarik napas dingin. Seperti memotong tanah liat. Ini pasti senjata yang bisa memotong besi seperti tanah. Segera diikuti oleh satu set baju zirah hitam. Xiao Mulan mengangkat sebuah pedang. Begitu dipegang terasa ringan. Lembutnya tidak seperti logam. Ini bisa melindungi diri. Dia merasa ragu di dalam hatinya. Biarkan Chen Kui memakainya. Lalu menggigit gigi dan mengambil pedang berharga yang tadi. Menggunakan setengah tenaga memotong tubuh Chen Kui. Jenderal, hati-hati, impian seumur hidup Chen. Kuai hanya mundur selangkah. Tidak terluka sedikit pun. Di pakaian hitam itu. Bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Astaga! Baju ilahi, ini adalah armor ilahi yang kebal terhadap senjata. Dan begitu ringan, memakainya bisa membuat kecepatan berbaris meningkat lebih dari 2 kali lipat. Semua jenderal menjadi gila. Memegang perlengkapan di tanah terasa ringan dan mudah dibawa. Belum sempat mereka merasa bersemangat. Sebuah kertas jatuh lagi dari dalam vas. Di atas adalah diri Ye Xin Fei yang bersemangat. Ini adalah perlengkapan pertama. Pedang baja tajam dan baju anti tusuk. Dan saya juga telah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Dikhususkan untuk menjamu pasukan berkuda Manchu. Pergi ke tembok kota dan bersiaplah. Aku akan mengirimkan petir ilahi sekarang. Sen Lei Xiao Mulian belum menyadari apa yang terjadi. Langsung terlihat kotak-kotak jatuh dari dalam vas. Barang-barang merah hijau. Ye Xin melampirkan petunjuk di kertas catatan. Ini adalah petasan dan kembang api. Nyalakan sumbu dan lemparkan. Suaranya menggelegar seperti guntur. Meskipun tidak membunuh orang, tapi bisa membuat kuda perang Manchu terkejut. Ketika kuda terkejut, pasukan berkuda pun hancur. Xiao Mulan melihat kotak-kotak petir ilahi itu. Di matanya terlintas kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ada makanan dan ada senjata. Dengan adanya armor dan petir ilahi yang mampu menghadapi guntur ini. Ini bukanlah pertahanan kota. Ini jelas-jelas adalah dewa yang memberi makanan di depan mulut. Biarkan dia pergi untuk memusnahkan suku Manchu. Perintah diberikan. Xiao Mulan tiba-tiba mengenakan pakaian anti tusuk modern itu. Memegang pedang baja mangan. Dengan anggun dan berani. Aura membunuh yang mengerikan. Seluruh pasukan berganti pakaian. Makan dan minum sampai puas. Besok pagi aku akan keluar kota untuk membunuh orang-orang barbar. Suatu pagi yang cerah. Di ufuk timur, cahaya baru saja muncul di atas Dubai. Setelah setengah tahun sunyi, kota Zhangwan. Gerbang kota terbuka lebar. Tidak ada tangisan rakyat seperti yang dibayangkan. Juga tidak ada pemandangan mengerikan akibat perubahan buruk. 20.000 tentara keluarga Xiao mengenakan armor lembut hitam yang aneh. Memegang pedang panjang hitam pekat seperti tinta. Di bawah pimpinan Xiao Mulan. Seperti naga raksasa berwarna hitam. Diam-diam berbaris di luar gerbang kota. Meskipun tanpa kuda perang, tapi di mata masing-masing mereka, semua membara dengan api balas dendam. Itu adalah setelah makan daging babi merah yang cukup dan minum dengan baik. Setelah mengonsumsi bubur nasi, kekuatan yang telah terakumulasi lama akan meledak. Di depan ada 300.000 tentara Manchu yang berbaris gelap. Satu pemandangan yang menakjubkan menutupi seluruh langit. Jenderal Manchu Luoge menunggangi kuda besar. Melihat pasukan infanteri yang menyedihkan ini, mengeluarkan tawa yang menggema. Xiao Mulan, apakah kamu tidak punya orang lain? Bisa-bisanya mereka membawa sekelompok infanteri keluar kota untuk mati. Lihatlah apa yang kalian pakai itu. Kain hitam, bahkan baju besi pun tidak mampu dipakai lagi. Para prajurit Manchu juga ikut tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka dipenuhi dengan keakraban. Di mata mereka, sekelompok ini kehilangan kuda perang. Tanpa baju zirah, orang Han ibarat domba yang menunggu disembelih. Xiao Mulan tidak menunjukkan ekspresi. Menggenggam tali yang kaku dengan satu tangan. Tatapanannya dingin dan tajam seperti pisau. Dia perlahan mengangkat pedang baja tajam di tangannya. Ujung pedang mengarah langsung ke Luoge untuk menyalakan api. Satu perintah diberikan. Di atas tembok kota, puluhan prajurit telah siap sedia. Sambil menyalakan sumbu yang ada di tangan mereka. Melemparkan kotak-kotak kertas merah dan hijau satu persatu. Dilemparkan ke barisan depan pasukan berkuda Manchu. Itu adalah senjata rahasia apa? Belum sempat dia bereaksi. Kedeng-kedeng dan desingan. Suara ledakan yang mengguntur seperti petir yang menggelegar. Di kalangan suku Manchu meledak. Meskipun petir ini tidak membunuh siapapun. Tapi tujuan kali itu, asap dan suara ledakan yang menggelegar membara di langit. Bagi kuda perang yang belum pernah melihat bubuk mesiu, sungguh merupakan ketakutan yang menghancurkan. Kavaleri yang dibanggakan oleh suku Manchu seketika menjadi kacau. Seekor kuda perang yang terkejut berlari kencang. Tidak peduli seberapa keras para kavaleri menarik tali, itu semua sia-sia.
Tak terhitung prajurit Manchu terlempar dari punggung kuda. Bahkan diinjak oleh kawanan kuda yang ketakutan. Sihir memanglah sihir. Tentara Manchu terkejut dan kebingungan. Ketakutan mulai menyebar. Xiao Mulan melihat cahaya emas yang meluap di matanya. Waktunya telah tiba. Pasukan Xiao akan membunuh 20.000 orang bersamaku. Makan bapau daging. Menghadapi sisa-sisa pasukan Xiao. Mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Mengayunkan pedang hitam panjang, ia menerobos barisan musuh. Dalam sekejap pertempuran jarak dekat, sebuah momen yang membuat prajurit Manchu meragukan hidup mereka terjadi. Seorang prajurit Manchu, Chang Ning tersenyum sambil mengayunkan pedang melengkung dari besi berkualitas tinggi di tangannya. Mengayunkannya ke arah bahu seorang prajurit dari keluarga Xiao. Suara nyaring terdengar saatnya tiba. Itu tampak tipis berwarna hitam yang tidak seragam. Ternyata tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, jari-jariku yang dipimpin oleh kepala suku Manchu terasa kesemutan. Apa dia belum sempat sadar? Tentara dari keluarga Xiao itu langsung membalas dengan sebuah serangan. Pisau hitam yang tajam meluncur melewati. Dengan desingan sang malaikat maut, cermin merah pelindung yang dibanggakan oleh kepala suku Manchu, beserta dengan belati melengkung di tangannya. Ternyata seperti kertas, langsung terputus begitu saja. Adegan yang sama. Di setiap sudut medan perang. Manganis steel yang ditempa dengan industri modern. Berhadapan. Perunggu dan organisme yang dihasilkan dari teknologi peleburan kuno yang belum matang. Sama sekali hanya menjadi serangan yang lemah. Pedang mematahkan tusukan palsu mereka tidak tembus. Tidak bisa menembus tentara hantu sama sekali. Mereka adalah tentara hantu. Tentara Manchu hancur. Keris mereka akan terpental saat mengenai pelindung tusukan. Dan pedang hitam lawan, namun bisa dengan mudah memotong senjata dan leher mereka. Ini adalah sebuah pembantaian. Xiao Mulan memimpin dengan gagah berani. Tangan kanannya, pedang panjangnya telah ternoda oleh darah. Dia seolah memasuki wilayah tanpa manusia. Langsung menyerang pasukan inti. Roge melihat pemandangan ini dan merasa sangat ketakutan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Xiao Mulan mengayunkan pedangnya dan memecahkan perisai berat letnan muda itu. Itu adalah perisai berat yang dilapisi besi. Cepat mundur. Roge berbalik dan melarikan diri dari dermaga. 300.000 tentara kalah dan melarikan diri di hadapan 20.000 prajurit dewa. Kekacauan total. Pertempuran ini berlangsung dari pagi hingga senja. Hingga pasukan Manchu melarikan diri sejauh 100 mil. Xiao Mulan akhirnya menghentikan kuda yang kacau. Matahari terbenam seperti darah, mencerminkan jubah perangnya yang berlumuran darah. Dia mengangkat pedang panjangnya dan melolong ke langit, memanggil semua dewa. Dewa Agung. 20.000 prajurit berseru serentak. Suara menggema hingga ke langit. Gudang modern. Seharian ini aku tidak punya pikiran untuk melakukan hal lain. Terus-menerus mondar-mandir di sekitar vas bunga. Sangat cemas. Kenapa belum ada kabar? Jangan-jangan ada yang tidak beres. Seharusnya dengan peralatan yang jauh lebih baik. Seharusnya bisa menang. Tiba-tiba aku terkejut. Saat pikiran kacau. Vas bunga tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah aroma darah yang kuat menyergap. Segera diikuti oleh sebuah surat yang ditempelkan dengan cat tangan berdarah. Dan segudang barang rampasan. Aku segera mengambil surat itu. Tuhan di atas, ini adalah bencana besar. Kejahatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara Manchu sebanyak 300.000 orang mengalami kekalahan. Korban jiwa tak terhitung. Tentara kita mengejar sisa-sisa musuh di utara sejauh 100 mil dengan jumlah 20.000 orang. Mengambil alih 5.000 ekor sapi dan domba. Senjata dan zirah menumpuk setinggi gunung. Pertempuran ini sepenuhnya bergantung pada perlindungan ilahi yang diberikan oleh dewa. Pedang ilahi dan petir ilahi. Mulan dan seluruh warga kota bersyukur atas anugerah Tuhan. Aku melihat surat itu. Hati yang tertekan akhirnya bisa tenang. Segera setelah itu, serangan gencar berhasil menang. Benar-benar menang. Keren banget 20.000 melawan 300.000. Prestasi ini dimanapun dicatat akan menjadi legenda. Saya melihat seperti harta rampasan yang dikeluarkan dari vas bunga. Kali ini bukan lagi sekadar pengelolaan yang sederhana, melainkan sebuah pedang yang dihiasi dengan berbagai jenis permata. Keris melengkung yang dibuat dari emas murni. Itu adalah pedang pendamping milik Jenderal Manchu, Luo Ge. Juga merupakan simbol kekuasaan Istana Manchu. Ada beberapa potong jade putih lemak yang sangat bagus. Dan satu kotak dari Manchu. Dari tubuh para bangsawan yang disobek. Barang-barang berharga yang langka. Aku mengangkat belati melengkung itu. Beratnya saat ditarik keluar dan dilihat. Cahaya dingin yang tajam. Meskipun tidak sebanding dengan ketajaman bilah baja yang saya kirimkan. Tapi unggul dalam kerumitan kerajinan. Sangat bernilai koleksi. Pisau ini, setidaknya bisa ditukar dengan sebuah penthouse mewah di pusat kota. Hatiku berbunga-bunga.
Tapi ini belum berakhir. Di akhir surat, Xiao Mulan menulis bahwa meskipun dewa menang dalam pertempuran ini, tapi kekuatan utama Manchu masih ada. Kini tentara kami berhasil menyita banyak kuda perang. Namun tembok kota Zhengwan sudah lama tidak terawat. Sangat sulit untuk menahan serangan balik dari suku Manchu. Dan rumah-rumah di kota runtuh. Rakyat tidak memiliki tempat untuk berlindung. Mulan dengan berani memohon kepada dewa untuk membunuh pencipta kota tersebut. Saya akan mengalahkan pejabat kota. Dibangun menjadi sebuah benteng besi yang tidak akan pernah bisa dilampaui oleh suku Manchu. aku melihat dua kata cipta kota. Sudut bibir terangkat, ingin melakukan hal yang radikal. Ini aku sudah familiar. Semen baja beton. Asal uangnya cukup, bahkan tembok besar pun aku. Akan saya pasang ubin untukmu. Dengan perhiasan yang diberikan oleh kemenangan besar ini, rantai keuangan saya kembali melimpah. Segera telepon pemasok bahan bangunan sebelumnya. Bu Zhang, semen terakhir tidak cukup. Tolong kirimkan lagi 200 ton ya. Juga butuh semen cepat kering dan besi beton. Saya butuh yang digunakan untuk membangun gedung pencakar langit. Besi ulir berkekuatan tinggi. Ngomong-ngomong, apakah ada mixer sederhana seperti itu? Buatkan saya 10 unit. Menutup telepon. Aku melihat vas bunga. Mata saya berkilau dengan cahaya kegembiraan. Saya tidak hanya harus menghidupi pasukan ini, juga harus di zaman kuno 2000 tahun yang lalu, membantu Xiao Mulan membangun sebuah kota suci dengan benteng pertahanan modern. Sampai saat itu jangan bilang 300.000 Manchu, itu adalah 3 juta. Juga harus patah gigi di depan beton dan besi beton. Lai Zhengguan dan Xiao Mulan berdiri di atas tembok kota yang hancur. Melihat bunga yang terus-menerus bermekaran di dalam vas, serbuk abu-abu yang dikeluarkan dan batang besi yang aneh. Di sampingnya ada sebuah gambar yang saya buat sendiri. Petunjuk pembuatan semen cor. Semen yang terkena air akan mengeras seperti batu. Sebuah kilatan keterkejutan melintas di mata Xiao Mulan. Dia seolah-olah sudah melihat sebuah gerbang megah yang menjulang tinggi. Di bawah petunjuk dewa, bangunan itu menjulang tinggi. Semua pasukan melepas baju zirah mereka dan dicetak dari tanah liat. Kabar tentang keberhasilan pejabat kota itu datang seperti badai, cepat menyapu sekelilingnya. Tapi Xiao Mulan tidak punya waktu untuk merayakan. Dia sedang memimpin 20.000 prajurit dan seluruh warga kota. Semangat mengerjakan sesuatu yang membuat, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Jenderal berniba, serbuk abu-abu ini, ditambahkan air menjadi lengket. Benar-benar bisa membangun jembatan. Kuan Kui mengangkat sekarung semen. Penuh dengan janggut lebat, Xiao Mulan memegang gambar yang saya buat. Wajahnya penuh keyakinan. Dewa berkata jika bisa, pasti bisa. Jangan banyak bicara, tambahkan pasir sesuai proporsi. Batu Mencampur dengan rata meskipun para prajurit meragukan. Namun karena kepercayaan mutlak kepada dewa dan jenderal, tidak ada yang berani malas. Segera, bak pertama beton diaduk keluar. Xiao Mulan mengarahkan semua orang. Masukkan batang baja berulir yang aneh itu ke dalam tembok kota. Celah dijalin menjadi jaring. Kemudian mendirikan papan kayu. Gergaji kayu menuangkan beton ke dalam ember-ember. Tunggu, dewa berkata. Semen cepat kering ini bisa mengeras dalam 2 jam. 2 jam kemudian, ketika Xiao Mulan memerintahkan orang untuk membongkar papan kayu, semua orang terkejut. Awalnya adalah lumpur yang lengket, ternyata berubah menjadi sepotong besar batu abu-abu putih. Permukaannya rata dan keras. Chen Kui tidak percaya pada takdir. Mengeluarkan pisau baja yang tajam dari pinggangnya, dihantam dengan keras menggunakan pisau. 4 panah Mars. Dinding yang baru diperbaiki hanya menyisakan 1 bekas putih. Justru punggung tangan Chen Kui bergetar hingga terasa kesemutan. Ibu saya yang hebat. Chen Kui melotot dengan mata lebar. Ini lebih keras dari batu hijau. Ini benar-benar seperti batu besi. Sebuah keajaiban lagi. Rakyat bersorak gembira. Semua orang berlutut dan sujud. Dengan adanya benda suci seperti ini, sekalipun suku Manchu datang menyerang kota lagi, jangan harap bisa menggoyahkan posisi pejabat kota sedikitpun. Beberapa hari ke depan, pejabat desa telah berubah menjadi fondasi yang besar. Saya terus-menerus mengirimkan semen, besi beton dan batu bata. Bahkan ada beberapa mesin pengaduk diesel kecil. Ketika beberapa mesin itu mengeluarkan suara gemuruh yang aneh, tanpa lelah mengeluarkan lumpur, orang-orang kuno ketakutan mengira monster Li Yunguan. Hingga Xiao Mulan secara langsung mendemonstrasikan cara mengoperasikannya. Semua orang baru terkesima dengan stabilitas artefak itu. Hanya dalam waktu 5 hari, awalnya hancur berantakan. Tembok kota pejabat yang bocor di mana-mana, tidak hanya diperbaiki menjadi baru,
dan secara keseluruhan ditinggikan 3 meter. Di atas tembok kota, setiap 10 langkah, maka dibangunlah sebuah bunker beton bertulang. Lubang tembak menghadap langsung keluar kota. Itu adalah posisi senapan mesin yang saya perintahkan khusus. Meski tanpa senapan mesin, tapi digunakan untuk meletakkan dinding dan melempar batu. Juga satu orang bisa menahan ribuan orang. Villa modern. Saya melihat laporan kemajuan proyek yang datang dari dalam Fas. Dia mengangguk puas. Bakat dari penggilat 7 pedang memang sudah terukir dalam jiwa. Orang-orang kuno juga tidak terkecuali. Saat itu Fas kembali bergetar. Hati Xiao Mulan datang. Tembok dewa telah kokoh. Suku Manchu tidak berani menyerang dalam waktu dekat. Tetapi kota dipenuhi oleh banyak pengungsi. Semua berasal dari sekitarnya. Melarikan diri dari desa-desa yang diserang oleh suku Manchu. Populasi telah meningkat menjadi 120.000. Persediaan makanan yang ada kini mulai terasa tidak mencukupi. Dan bahkan ada cedera dalam catatan nama. Obat sebelumnya habis dengan sangat cepat. Moran tidak berani serakah. Hanya berharap kepada Tuhan untuk petunjuk. Bagaimana cara membuat rakyat ini bisa hidup lama? Saya melihat nama itu terjebak dalam pemikiran. Memberi ikan kepada orang lebih baik daripada mengajarkan mereka cara menangkap ikan. Hanya mengandalkan aku yang terus membeli seperti ini. Meskipun sekarang uangnya masih cukup, tapi pada akhirnya itu bukan solusi jangka panjang. Lebih dari 100.000 orang. Kedepannya mungkin akan ada puluhan ribu orang. Tidak mungkin semua bergantung padaku seorang diri untuk memberi makan. Mereka harus menanam makanan mereka sendiri. Saya teringat ubi jalar yang saya kirim sebelumnya. Benih kentang dan jagung. Tanaman hasil tinggi inilah yang menjadi senjata utama. Saya segera membalas surat. Sebelumnya, kami mengirimkan ubi jalar. Kentang dan jagung segera akan ditanam. Itu adalah benih suci. Kelas proletar dimulai dari 1000 jin. Asalkan ada air, dalam 3 bulan, kita bisa panen. Selain itu, saya akan mengirimkan 1 bak pupuk dan alat pertanian lagi ke sana. Biarkan Liu Min tidak menganggur. Semua pergi keluar kota untuk membuka lahan. Asal bisa menanam makanan. Setelah ini tidak akan takut kelaparan lagi. Setelah saya selesai menulis surat, saya merasa masih kurang. Hanya bertani juga tidak cukup. Masih perlu ada sedikit sumber ekonomi. Pandangan saya tertuju pada pedang lengkung suku Manchu yang terletak di atas meja. Ngomong-ngomong perawat, apa bisnis paling menguntungkan di perbatasan kuno? Itu adalah perdagangan, dan sudut bibirku tersenyum nakal. Saya bisa membawa barang-barang industri murah modern, seperti manik-manik kaca, sabun cermin, gula pasir dan garam dikirim ke sana. Biarkan Siang Mulan membentuk karavan perdagangan. Pergi ke negara-negara kecil di wilayah barat yang sekitar. Bahkan diam-diam berbisnis dengan suku Manchu. Menggunakan beberapa bola kaca seharga beberapa yuan. Menukar mereka dengan sapi, domba, dan kuda. Dengan beberapa barang murah dari Yiwu. Tukar emas dan permata mereka. Ini benar-benar bisnis yang sangat menguntungkan. Xiao Mulan, aku tidak hanya ingin menjadikanmu Dewi Perang, dan juga membuatmu menjadi orang terkaya di negara besar. Saya segera memesan 1 bak barang kecil dari Yiwu. Lingkaran kecil yang elegan, 5.000 kaca putih, 10.000 butir mutiara, 2.000 batang sabun belerang yang harum, 500 pon gula putih yang seputih salju. Aku memasukkan semua barang ini ke dalam vas sekaligus, dan melampirkan sebuah rencana dominasi bisnis. Pejabat kota kuno, Xiao Mulan melihat kotak-kotak yang berkilau itu, batu permata yang jernih dan berkilau. Dan juga saraf yang bisa memanggil pori-pori manusia. Seluruh tubuhnya langsung terkejut. Dewa berkata untuk menukarkan ini dengan sapi dan domba. Song Jun mengambil sebuah cermin bulat kecil. Melihat wajah tua yang sangat jelas di cermin. Tanganku bergetar, ini adalah harta yang tak ternilai. Cermin ini, di kota Beijing setidaknya bisa ditukar dengan sebuah rumah. Dewa ternyata memberikan kita ribuan. Xiao Mulan menarik napas dalam-dalam. Menekan keterkejutannya di dalam hati. Dia mengerti maksud para dewa. Ini adalah untuk menggunakan benda-benda ilahi ini. Pergi merampok kekayaan dari suku Manchu dan negara-negara di wilayah barat. Untuk menghidupi rakyat yang tinggal di kota. Chen Kui akan memilih 500 prajurit pilihan untukmu. Ganti dengan pakaian biasa. Bawa benda-benda suci ini untuk perjalanan ke wilayah barat. Ingat hanya tukar sapi dan domba. Kuda perang dan emas. Siapa yang berani melakukan tindakan curang? Biarkan mereka merasakan kekuatan dari pedang baja yang tajam. Sudah mengatur karavan perdagangan. Xiao Mulan kembali melihat ke arah biji-biji itu. Seluruh warga kota mendengarkan perintah. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Pemeriksaan puncak menanam benih untuk membuka lahan di luar kota. Dewa telah berkata,
Benih ini bisa menghasilkan ribuan emas permuatan. Asal bisa ditanam, kita akan makan nasi setiap hari ke depannya. Rakyat menjadi gila. Tanah subur terbaik di negara besar. Hasil per hektar hanya sekitar 2 hingga 300 jin. Hasil panen 1000 jin per mu. Itu adalah mitos yang bahkan tidak berani dipikirkan. Sekali waktu, di luar kota Zhenguan, suasana sangat meriah. Di sisi lain adalah tembok beton yang tak tergoyahkan. Di sisi lain adalah rakyat yang mengayunkan cangkul untuk membabat tanah. Kota terpencil yang dulunya hampir mati ini, sedang dengan kecepatan yang luar biasa, memancarkan kehidupan yang bersemangat. Namun pohon ingin tenang, tetapi angin tak berhenti. Perubahan pejabat kota akhirnya tetap sampai ke negara Daki, kantor istana kekaisaran di kota Jin. Muda kecil kaisar memandang catatan manis di tangannya. Wajahnya berubah-ubah. Kau bilang apa? Bodohnya keluarga Xiao itu tidak hanya tidak mati kelaparan, masih kalah besar. Suku bahkan membangun tembok kota baru. Kedokteran yang berlutut di tanah bergetar ketakutan, menghindari kebenaran yang tak terbantahkan. Penyelidik melaporkan kepada pejabat kota bahwa persediaan makanan kini cukup. Rakyat kembali bersatu. Dan juga, Xiao Mulan juga memiliki banyak yang belum pernah terdengar. Senjata-senjata hebat yang belum pernah didengar. Senjata sakti. Di mata sang kaisar muda, terlihat sekilas rasa serakah dan ketakutan. Apakah benar keluarga Xiao memiliki perlindungan takdir? Di sampingnya, menteri jahat itu tertawa dingin. Yang mulia menyerahkan baju zirah, kekuatan yang melebihi penguasa. Kini dia juga menyimpan senjata sakti secara diam-diam, menggunakan tentara dengan hati-hati. Hatinya patut dihukum. Jika tidak segera menghilangkannya, takut menjadi bencana besar. Maka dengan pedang kasih sayangmu, perintah disampaikan, Mulan kembali ke ibu kota untuk menerima penghargaan. Selama dia tidak lagi menjadi pejabat kota, tidak ada lagi tentara, HMPH. Sampai saatnya, apakah akan membunuh atau mengurangi, itu bukan keputusan yang mulia. Kaisar kecil tersenyum karena lelucon Cece. Baiklah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia. Kau menunjuk sebuah medali emas sebagai perintah. Sedang bergegas menuju pejabat desa tepat waktu. Dan saat ini, Xiao Mulan sedang berdiri di atas tembok kota, melihat ladang kentang yang baru saja muncul tunas hijaunya. Belum tahu. Sebuah badai politik yang ditujukan kepadanya akan segera datang. Aku yang ada di ujung vas itu, dengan senang hati menghitung rombongan dagang pertama Chen Kui. Beberapa kotak permata dari wilayah barat yang ditukar kembali. Kali ini benar-benar besar. Ini terlihat seperti safir berkuda yang bernilai beberapa juta. Tiba-tiba vas itu bergetar lagi. Kali ini bukan jaguar dan bukan juga pemain, melainkan sebuah surat rahasia yang berlumuran darah. Adalah yang menyusup ke ibu kota. Keluarga Xiao di kota mengorbankan diri untuk mengeluarkannya. Kaisar Jenderal Zhao kembali ke ibu kota. Kewajiban untuk merebut kekuasaan dan membunuh jenderal tidak boleh terjadi. Xiao Mulan melihat surat rahasia dengan tangan dan kaki yang dingin. Dia menoleh ke arah vas bunga. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan tekad. Dewa menginginkan hamba mati. Hamba terpaksa mati. Mulan harus memilih bagaimana. Aku melihat kertas ini. Sekejap meledak, membunuh para pejabat militer di bawahnya. Menghabiskan puluhan miliar untuk membesarkan Dewi Perang. Ini membuatmu cukup bodoh untuk dibunuh oleh raja yang kejam. Aku mengangkat pena. Dengan keras menuliskan 4 huruf besar di atas kertas. Kekuatan menembus cangkir kertas. Aroma menyebar keluar. Perintah raja tidak dapat diterima begitu saja. Jika dia ingin membunuhmu, maka kamu harus melawannya. Xiao Mulan melihat kertas yang tajam itu. Kata-kata besar yang liar dan tak terikat. Hanya merasa ada suara gemuruh di dalam pikirannya. Jika orang lain berani mengucapkan kata-kata ini, dia pasti akan memenggalnya dengan satu tebasan. Tapi ini adalah kata-kata dari dewa. Telah menyelamatkan 120.000 penduduk kota. Dikatakan oleh dewa yang menusukkan senjata ilahi. Xiao Mulan menarik napas dalam-dalam. Tatapan yang awalnya terkejut perlahan berubah menjadi tegas. Akhirnya berubah menjadi seberkas api yang membara. Tuhan berkata benar. Keluarga Xiao penuh dengan kesetiaan dan keberanian. Untuk aliran besar, mengorbankan tetes darah terakhir. Tapi apa yang didapatkan sebagai balasannya? Ayah dan saudara-saudara saya tewas dengan tragis. Persediaan makanan terputus. Kini setelah aku baru saja mengusir Raja Bodoh dari Manchu, dia sudah ingin membunuhku. Langit besar ini sudah hancur total. Dia tiba-tiba menggenggam kertas itu di telapak tangannya. Dia berbalik dan berkata kepada Chen Kuihe untuk menyampaikan perintah Chen. Seluruh pasukan siaga. Jika ada utusan dari Jin Cheng, tanpa perintah dariku, siapapun tidak boleh membuka gerbang kota.
3 hari kemudian, sekelompok orang yang membawa bendera kerajaan muncul. Dengan megah mereka tiba di bawah kota pejabat. Pemimpinnya adalah seorang Kasim Parubaya berwajah pucat tanpa janggut. Bernama Wang Deva. Dia adalah tangan kanan Jian Xiang. Dia duduk di dalam sebuah kereta mewah. Melihat bangunan di depan yang tampak baru. Tembok beton yang menjulang tinggi ke langit. Bibirnya hampir ternganga karena terkejut. Ini adalah pejabat kota. Kita tidak salah jalan, kan? Tembok kota ini abu-abu putih seperti batu. Tinggi pohon mencapai langit. Di atasnya masih dipenuhi dengan benteng yang tidak bisa dia mengerti. Buah memang seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Ini adalah barang suci yang disimpan secara sembunyi-sembunyi oleh Xiao Mulan. Berniat untuk memberontak, Wang Deva berteriak dengan suara nyaring. Orang itu mengetuk pintu. Biarkan Xiao Mulan keluar. Gerbang kota perlahan terbuka. Xiao Mulan mengenakan pakaian anti tusuk berwarna hitam. Menggantungkan pedang lengkung Raja Barbar di pinggangnya. Mengendarai kuda besar. Di belakangnya mengikuti 2000 pasukan elit yang memegang pedang baja tajam. Dengan aura membunuh yang mengerikan, ia melangkah keluar. Wang Deva terkejut melihat situasi ini. Tapi memikirkan di belakangnya yang mewakili dunia bawah. Segera tegak berdiri. Dengan berani, Xiao Mulan melihat mengapa malaikat itu tidak berlutut. Jiayou ada di tubuhnya. Tidak bisa semua urusan publik ada yang cepat dikeluarkan. Kau yang kasar, Wang Deva, marah pada Qiaolan. Kembang jari membuka surat perintah suci. Dikatakan bahwa atas perintah kaisar yang ditunjuk oleh surga, Ningguang Hou Xiao Mulan meskipun memiliki kekuatan dan prestasi, tetapi menyimpan barang persembahan secara diam-diam. Tentara yang tidak terlatih harus menghargai diri mereka sendiri. Segera serahkan tanda militer. Ikuti kami kembali ke ibu kota untuk diadili. Perintah ini telah dibacakan. Dia melirik ke arah Jenderal Xiao Mulan. Terima perintah dan juga, dengar-dengar di sini ada banyak benda suci. Semua serahkan saja. Kami akan membawanya kembali ke istana untuk diserahkan kepada Yang Mulia. Xiao Mulan tetap diam tak bergerak. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Bagaimana jika saya tidak menerimanya? Tidak menerima berarti melawan perintah. Ini adalah pemberontakan yang akan menghancurkan 9 klan. Jujiu Zhu Xiao Mulan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh kesedihan dan kebanggaan. Aku dari keluarga Xiao, 9 klan selain aku. Semua sudah mati di medan perang. Jika Raja Bodoh itu ingin babi, biarkan dia pergi ke neraka dengan babi itu. Kau berani memberontak. Ayo tangkap pengkhianat ini. Ratusan penguasa roh yang dibawa Wang Deva baru saja ingin bergerak. 2000 tentara Xiao mengeluarkan pedang panjang yang tajam secara serentak. Cahaya terang menyilaukan. Aura pembunuhan memenuhi udara. Senjata tumpul yang berkarat milik tentara Yulin. Di hadapan arus baja ini, semuanya tampak seperti lelucon. Tentara Yulin mundur terus dengan ketakutan. Sama sekali tidak berani maju. Wang Deva tampak pucat, tapi dia masih memiliki kartu truf. Dia menunjuk ke arah rakyat di tembok kota dan berteriak, "Kalian semua yang bernama Xiao Mulan akan memberontak. Apakah kalian juga ingin ikut mati? Siapapun yang bisa menangkap Xiao Mulian, Yang Mulia akan memberikan hadiah yang besar. Hadiah 100 liang emas. Dianugerahi gelar Markis 1000 rumah. Dia mengira rakyat bodoh pasti akan dimanfaatkan. Namun di atas tembok kota, di gerbang kota, puluhan ribu rakyat. Namun mereka memandangnya dengan tatapan seolah dia adalah orang bodoh yang memberontak. Mengikuti Jenderal Xiao, ada daging untuk dimakan dan pakaian baru untuk dipakai. Ada dewa pasti ada, mengikuti raja ada apa? Mati kelaparan satu anak demi makan. Tiba-tiba seorang kakek di tengah kerumunan berteriak, "Pergi kau, Raja Anjing. Kami hanya mengakui Jenderal Xiao. Hanya mengakui dewa, hanya mengakui Jenderal Xiao." Keluar dari kota, pejabat, puluhan ribu rakyat berseru marah serentak. Suara bergelora seperti ombak. Wang Deva terkejut dan langsung duduk di tanah. Justru saat itu, tiba-tiba, ada getaran di pelukan Xiao Mulan. "Aku selalu ada di sini." Kui Ping mendengar bahwa Sang Kasim begitu angkuh. "Aku yang punya temperamental tinggi mana bisa menahan diri?" Seorang Kasim berani mengganggu jenderal wanitaku. Ingin bermain dengan takdir yang ditentukan. "Iya, aku akan memberimu yang besar." Aku langsung membalikan barang yang baru saja kubeli. Siap untuk mengungkapkan perasaan di alun-alun dengan satu set daya besar. Speaker dan mikrofon outdoor, bersama dengan baterai, dimasukkan ke dalam vas.
dan disertai dengan selembar kertas. Buka benda ini. Saklar ada di sisi. Tingkatkan volume maksimal menghadap surat dari Kasim itu. Xiao Mulan merasakan beban tanggung jawab yang berat di pelukannya. Dengan memanfaatkan jubah untuk menutupi, mengeluarkan kotak hitam persegi itu. Dia menekan tombol sesuai petunjuk saya. Memutar knob hingga maksimal. Kemudian dia mengambil benda yang disebut mikrofon itu. Diletakkan di dekat mulut. Dalam-dalam menghirup udara. Wang Deva mengom seumur hidupnya. Melalui pengeras suara berdaya tinggi. Suara ini seketika membesar ratusan kali. Seolah-olah guntur dari langit yang menggelegar menghantam di bawah kota Zhengguan. Wang Deva berada cukup dekat. Telinganya langsung nyeri akibat gelombang suara mengerikan ini. Sebuah jeritan keras terdengar dan dia terjatuh dari kereta. Darah mengalir dari 7 lubang. Bahkan kuda-kuda dari pasukan Yulin pun terkejut melihatnya. Kacau balau. Setiap hari suara petir. Ini adalah suara petir surgawi. Jenderal Xiao akan mengeluarkan suara singa. Dia adalah reinkarnasi dewa. Rakyat dan prajurit meskipun juga terkejut tidak sedikit. Tetapi lebih banyak lagi adalah kegembiraan dan rasa hormat. Jenderal memang memiliki kekuatan ilahi. Xiao Mulan sendiri juga terkejut. Tapi dia segera bereaksi. Ini adalah dewa yang sedang membangkitkan suasana untuknya. Dia memegang mikrofon. Suara menggema di seluruh alam. Seolah-olah wilayah dewa turun ke bumi. Kaisar yang zalim. Bendahara jahat menghancurkan negara. Hingga menyebabkan penderitaan bagi makhluk hidup. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Kini aku Xiao Mulan mengikuti takdir surga. Terima kasih kepada dewa-dewa. Pasti tidak akan mendengarkan perintah raja yang bodoh lagi. Kita harus bertahan hidup. Kami harus membangun sebuah tempat tanpa kelaparan. Atmosfer baru tanpa penindasan. Ikuti aku untuk berjaya. Setiap kata seperti palu berat bagi mereka yang melawan. Hantaman itu menghantam hati semua orang yang hadir. Wang Deva menutup telinga yang berdarah. Dora terkejut dengan ketakutan melihat Xiao Mulan yang seolah turun dari surga. Dengan jari yang bergetar, Kuo Zhao. Xiao Mulan mendengus dingin. Pisau baja yang dipegangnya terlepas dari tangan. Berganti menjadi sebuah kilatan hitam pedang panjang. Dengan tepat menembus dada Wang Deva. Menancapkan dia dengan kuat ke belakang kereta kuda. Pengkhianat dan kaki tangan langsung tewas di tempat. Seluruh arena terdiam sejenak setelah itu. Suaranya meledak dengan sorakan yang mengguncang dunia. Jenderal perkasa, dewa yang perkasa. Tarik kembali. Tarik kembali. Dia bersumpah untuk mengikuti jenderal sampai mati. Xiao Mulan menarik kembali pedang panjangnya dan mengangkatnya di atas kepala. Saat itu dia tidak lagi menjadi menteri yang bodoh, melainkan seorang penguasa yang dominan. Adalah satu-satunya harapan di tengah kekacauan ini. Villa modern. Aku mendengarkan sorakan gemuruh yang datang dari dalam vas bunga. Dengan bersemangat, ia melancarkan serangkaian pukulan kombinasi di atas sofa. Terlalu tampan. Inilah jenderal wanitaku. Inilah naskah untuk protagonis wanita utama. Tapi tetap saja menyenangkan. Saya juga tahu bahwa setelah satu tebasan ini, maka tidak ada jalan kembali lagi. Selanjutnya, pemerintah pasti akan mengerahkan pasukan besar untuk mengepung. Meskipun pejabat setempat sekarang memiliki kekuatan dan pasukan yang kuat, tapi bagaimanapun hanya ada 20.000 orang. Menghadapi kekuatan militer seluruh negara besar, tekanannya tetap sangat besar. Harus memperbesar angkatan dan meningkatkan peralatan. Hanya mengandalkan senjata tajam tidak cukup. Harus mendapatkan sesuatu yang lebih menakutkan. Mataku berkilau. Tiba-tiba terlintas sesuatu. Drone terhadap. Buat sekelompok drone pertanian. Gantungkan bom bensin atau kembang api. Itu adalah pesawat pembom sederhana. Ada juga, harus memberikan Xiao Mulan satu set pakaian yang layak. Karena sudah memberontak. Semangat tidak boleh kalah. Saya membuka ponsel. Mencari sebuah tempat yang khusus. Studio kerja tinggi yang membuat properti film. Bos memberi saya pesanan satu set zirah. Saya ingin yang paling mencolok. Seluruh tubuh dilapisi titanium alloy. Dengan efek lampu LED. Dan satu lagi kunci laser yang bisa menyala. Senter berkekuatan tinggi ditambah akrilik untuk kebugaran. Apa ini? Terlalu kekanak-kanakan. Saya akan membayar 10 kali lipat harganya. Malam ini juga harus. Selain itu, buatkan saya sebuah bendera besar. Gunakan sutra terbaik untuk menyulamnya. Mengganti langit dan menjalankan keadilan. Tidak benar, untuk menyulam kipas harus menggunakan benang emas. Harus yang bercahaya di malam hari. Menutup telepon. Aku melihat vas bunga. Matanya dipenuhi harapan. Xiao Mulan sudah berbalik melawan. Maka kita akan bertempur sampai ke ibu kota. Aku ingin menjadikanmu sebagai permaisuri agung yang pertama dalam sejarah. Menghancurkan Wang Deva. Pejabat kota.
benar-benar menjadi tempat yang dianggap sebagai pemberontakan oleh istana besar. Kota ini dihuni oleh 120.000 penduduk dan 20.000 prajurit. Mereka tidak hanya tidak merasa takut, sebaliknya, mereka justru menunjukkan kekompakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam hati mereka, Kaisar adalah hantu yang membiarkan mereka mati kelaparan. Dan Jenderal Xiao serta dewa di belakangnya adalah Buddha yang memberi mereka jalan hidup. Xiao Mulan berdiri di atas tembok kota. Melihat sisa-sisa pasukan kekaisaran yang melarikan diri di kejauhan. Namun di dalam hatinya, ia sangat tenang. Dia tahu bahwa yang datang berikutnya adalah, itu bukan hanya beberapa ratus kasim yang berkuasa, melainkan 100.000 bahkan 200.000 pasukan pengawal istana. Dewa Mulan tidak memiliki jalan mundur. Dia berbicara pelan pada vas kecil yang ada di pelukannya. Villa modern. Aku melihat secari kertas yang datang dari dalam vas bunga. Senyum tajam muncul di sudut bibirnya. Jalan yang aku siapkan untukmu adalah jalan menuju tahta. Setelan yang saya pesan sudah tiba. Itu adalah satu set yang dibuat oleh studio properti film terkemuka. Baju zirah seluruh tubuh yang dilapisi titanium alloy dengan paduan tangan murni. Baju zirah itu memancarkan warna perak ungu yang seperti mimpi. Permukaan menggunakan pemolesan nano. Di bawah cahaya, berkilau dengan warna-warni yang memukau. Yang paling mencolok adalah, aku membuat orang berada di celah lipatan armor. Dipasang lampu LED fleksibel super tipis. Dilengkapi dengan baterai litium tersembunyi sebagai sumber daya. Cukup tekan tombolnya. Seluruh set zirah itu akan memancarkan cahaya putih yang lembut dan khidmat, seolah-olah memiliki aura suci. Selain armor, ada sebuah pedang biasa bernama Dragon's Roar. Adalah bajamangan komposit akrilik berkekuatan tinggi. Ditanam di dalamnya adalah lampu laser ungu berdaya tinggi. Begitu pedang ditarik, cahaya ungu yang menyilaukan akan menyala. Sekali ayunan tangan, di udara seolah ada kilatan listrik yang berkilau. Benda ini akan dikirimkan. Xiao Mulan adalah dewa yang sebenarnya. Selama aku belum berhenti, pergi ke toko penjual drone lagi. Saya telah membeli 20 unit terbaru dari DJI. Drone penyemprot pertanian. Drone-drone ini memiliki kapasitas angkut yang besar. Daya tahan 9, saya melengkapi mereka dengan lampu sorot yang kuat. Dan pengeras suara berdaya tinggi. Bayangkan. Di tengah malam, 20 makhluk terbang yang bersinar dengan lampu merah dan hijau. Berputar di atas markas musuh. Suara dari pengeras suara memanggil kemarahan para dewa. Lemparkan beberapa botol molotov lagi. Aku tersenyum lebar, akan mengumpulkan tumpukan senjata lintas zaman ini. Dan semua perlengkapan hebat itu dimasukkan ke dalam vas. Dan disertai dengan selembar kertas. Setelan ini disebut armor cahaya ilahi. Itu disebut suara naga petir. Sedangkan burung besi yang bisa terbang itu disebut mata dewa. Aku akan mengajarkanmu cara mengoperasikannya. Mereka akan menjadi senjata ampuhmu untuk menguasai dunia. Kantor Jenderal Pemerintahan Kuno. Ketika setelan yang memancarkan cahaya dingin logam itu, perisai yang penuh dengan nuansa sci-fi, muncul di depan Xiao Mulian. Dia benar-benar apa sebenarnya? Ini adalah seberapa canggihnya pembuatan ini. Dia menggigil dengan tangannya, menekan tombol tersembunyi di dada zirah. Dalam sekejap, seluruh set armor bersinar dengan cahaya putih yang suci, menerangi ruangan yang gelap seolah-olah seperti siang hari. Xiao Mulan mengenakan zirah dan keluar dari pintu. Chen Kui yang menjaga di depan pintu, dan para prajurit pun berlutut serentak. Jenderal Dewa turun ke bumi. dewa turun ke bumi Chen Kui berbicara dengan penuh semangat dan tidak teratur. Di depan Xiao Nuolan, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi yang mengalir. Di tangannya, ujung tombak yang biasa melayang di udara, sesuai dengan pesona anggun yang dimilikinya. Sungguh membuat orang tidak berani menatap langsung, hanya ingin sujud dan menyembah. Xiao Mulan merasakan kekuatan ilahi ini. Semangat yang besar muncul di dalam hati. Kemudian dia melihat lagi, menuju 20 mata dewa raksasa di halaman. Sesuai dengan manual pengoperasian drone yang saya kirimkan, Wu Wenban mencoba mengendalikan secara langsung. Ketika misteri besar berputar dengan liar, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat mengangkut kehendak Xiao Mulian, perlahan-lahan terbang ke angkasa. Seluruh pejabat kota menjadi heboh. Cepat lihat, Jenderal memelihara burung dewa. Burung suci terbang ke langit. Dewa benar-benar sedang mengawasi kita. Xiao Mulan menggunakan drone yang tergantung di kapal batu. Dengan jelas melihat bentuk tanah di sekitar puluhan li. Pandangan Tuhan yang mengawasi bumi ini, membuat jenderal ini seketika menyadari, aturan perang telah berubah. Sejak saat itu, penyergapan musuh, serangan mendadak di barisan musuh akan terlihat jelas di matanya. Setengah bulan kemudian, pasukan pengepungan istana akhirnya tiba. 200.000 pasukan pengawal, dikenal sebagai pasukan elit pertama dari dinasti Qi, dipimpin oleh Jenderal tua Zhang Sun. Dengan megah mereka tiba di bawah kota Zhengwan. Zhang Sun melihat tembok beton yang menjulang tinggi.
Bro Furrowed, ini Xiao Mulian. Sebenarnya dari mana dia mendapatkan barang-barang aneh ini? Namun belum sempat dia memberi perintah untuk mendirikan kemah dan bersiap tempur. Malam tiba, Zhang Sun sedang mempelajari peta di dalam tenda. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari luar. Ada monster, dia berlari keluar dari tenda, mendongak ke atas. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Di langit malam yang gelap biru, 20 monster yang berkilau dengan cahaya merah dan hijau yang aneh diam-diam melayang di atas pangkalan militer. Segera setelah itu, di langit terdengar suara yang sangat mengesankan. Seolah-olah suara besar yang datang dari kedalaman alam semesta. Zhang Suner dan para manusia berani menantang ancaman para dewa. Itu adalah efek pengeras suara drone. Di malam yang sunyi, mengguncang hati dan nyali 200.000 tentara dengan hebat. Dewa menurunkan kemarahan api membakar pemberontak. Dengan suara yang jatuh, botol pembakar sederhana yang tergantung di bawah drone. Berkat suara itu, semuanya jatuh. Doro, doro, doro. Kubu tentara Jin Wei seketika berubah menjadi lautan api. Saat pasukan menjadi kacau balau, gerbang kota Zhengguan terbuka lebar. Seorang yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih suci, memegang petir ungu, seorang Valkyrie yang biasa terlihat, memimpin 20.000 prajurit hantu bersenjata hitam. Berbeda dengan hakim yang turun dari langit, langsung menerobos ke barisan tengah Zhang Sun. Pertempuran besar Zhang Sun. Kau ingin membawa raja yang bodoh itu untuk mengambil nyawaku. Xiao Mulan mengayunkan pedangnya. Cahaya ungu menerobos kegelapan malam, menerangi wajah tua Zhang Sun yang pucat seperti kertas. Zhang Sun melihat, di depan ini adalah dewa yang memancarkan aura dan mengendalikan burung-burung. Pedang perunggu di tangannya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Saya menyerah. 200.000 pasukan pengawal tidak mengeluarkan satu suara pun. Seluruh pasukan berlutut. Villa modern. Aku mendengarkan suara 200.000 tentara dari dalam vas bunga. Harimau yang menyerah. Dengan tenang, dia mengambil satu tegukan. Kemungkinan tahun 82, 200.000 orang ya. Ini harus makan berapa banyak mantou. Sepertinya, harus pergi untuk mengontrak beberapa pabrik pengolahan makanan besar. Aku melihat vas bunga. Tatapan matanya menjadi dalam. Xiao Mulan sudah mendapatkan 200.000 pasukan. Langkah selanjutnya, apakah kita harus pergi ke ibu kota? Biarkan raja bodoh itu menggeser duduknya. 20.000 tentara Jingwei berbalik arah di depan barisan. Menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung istana besar. Xiao Mulan tidak berhenti di kantor pemerintah. Dia mengadopsi saran saya untuk serangan kilat. Mulan sudah memutuskan untuk melawan. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Aku telah menyiapkan kereta naga untukmu. Dalam 3 hari, aku akan membuatmu muncul di puncak kota besar Beijing. Saya langsung menggunakan hubungan keluarga untuk villa modern. Mendapatkan 50 truk off-road berkemampuan tinggi yang sudah pensiun. Meskipun tidak membawa senjata, tapi di zaman kuno ini benar-benar seperti monster besi. Saya akan mengambil truk itu. Puluhan ribu barel diesel, dan ratusan radio komunikasi. Semuanya dimasukkan ke dalam vas. Mulan memerintahkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk naik ke mobil. Menggulung sepanjang jalan resmi tanpa henti. Bertemu kota tanpa usaha. Langsung teriak lewat pengeras suara. Jika tidak menyerah akan disambut dengan petir ilahi. Jalan besar 5 dinasti terbuka. 50 kendaraan raksasa baja mengom saat menerobos gerbang. Xiao Mulan mengenakan armor cahaya ilahi. Berdiri di atas atap truk pertama, memegang pedang petir. Ia bagaikan dewa perang yang mengawasi langit. Tentara penjaga kota di sepanjang jalan. Di mana pernah melihat sesuatu yang bisa berlari otomatis seperti ini? Hidup seperti monster bersenjata besi yang mengom seperti harimau. Para prajurit dewa, tentara Xiao mendapatkan bantuan senjata ilahi. Segera menyerah, buka gerbang kota menyerah dalam 3 hari. Hanya 3 hari, Xiao Mulan pun melintasi ribuan mil wilayah. Hampir sampai di kota emas. Istana Jin Cheng Jin Luan. Kaisar kecil duduk lemas di atas kursi naga dengan wajah pucat. Perdana Menteri bahkan seluruh tubuhnya bergetar dan kacau balau. Laporkan Xiao Mulan memimpin binatang besi ke 5 gerbang. Lapisan penjaga gerbang Wu melihat cahaya ilahi turun, menyerah dengan semua senjata. Perintah ditujukan kepada Zheng Yuanfeng sebagai wali raja. Aku dan dia bersama mengatur dunia. Namun, menjawabnya adalah suara gemuruh besar yang datang dari langit. Saya berdiri di atap villa modern. Di tangan saya memegang sebuah remote khusus. Saya menaruh sebuah perangkat industri di dalam vas. Proyektor hologram. Adegan terakhir. Aku datang sendiri untuk berakting. Aku berbicara di depan mikrofon. Suara melalui intercom dan suara drone. Di atas kota Beijing bergemuruh seperti petir yang menggelegar. Kesempatan sudah habis. Xiao Mulan seharusnya menjadi penguasa dunia. Dengan aku menekan tombolnya. Di bawah pengawasan puluhan ribu rakyat dan prajurit di ibu kota. Di antara awan muncul sosok setinggi 100 zang.
Siluet raksasa yang samar-samar muncul. Pada saat itu seluruh kota mengadakan upacara penghormatan kepada dewa. Menghormati permaisuri, Xiao Mulan melangkah dengan cahaya ilahi satu persatu menuju istana emas. Dia melihat ke arah kaisar kecil yang gemetar di atas kursi naga. Tanpa ragu cahaya ungu yang biasa muncul. Sekali tebas, kepala Raja Bodoh terjatuh. Mulai hari ini, nama negara adalah Huaxia. Tidak ada lagi alat besar. 1 bulan kemudian, ibu kota telah ditetapkan. Dunia bersatu dalam satu hati. Xiao Mulan duduk di ruang kerja kekaisaran, melihat kertas terakhir yang datang dari dalam vas. Aku menulis Mulan di kertas catatan. Dunia sudah ditentukan. Tugasku juga telah selesai. Energi dari vas ini sepertinya akan habis. Mulai sekarang kamu harus berjalan sendiri. Xiao Mulan menangis seperti hujan. Menghormati vas itu dengan dalam-dalam. Mulan tidak akan pernah melupakan kasih sayang Tuhan. Di saat terakhir cahaya dari vas mulai redup, aku melemparkan sesuatu lagi ke dalamnya. Itu adalah sebuah tablet tenaga surya. Di dalamnya penuh dengan pertanian modern. Semua informasi tentang industri medis dan hukum. Ini adalah magnolia terakhir yang bisa aku berikan padamu. Membangun dunia ideal yang kamu impikan. Vas villa modern itu retak dengan suara keras. Terlihat retakan halus di dalamnya. Benar-benar berubah menjadi sebuah barang antik biasa. Aku melihat vas yang retak. Dengan rasa kehilangan, aku menghela napas. Aku masih punya puluhan miliar yang belum terpakai. Tapi aku tahu keajaiban melintasi waktu itu telah berakhir. Aku berjalan ke tepi jendela, melihat kota modern yang megah. Berbicara pada diri sendiri di waktu dan ruang itu. Kau pasti seorang ratu yang luar biasa, kan? Dan di kekaisaran Huaxia pada waktu itu, permaisuri Xiao Mulan seumur hidup tidak menikah. Di satu-satunya kamar tidurnya, selalu dipersembahkan untuk seorang biasa. Namun vas bunga yang bersih. Setiap kali malam tiba dan sunyi, dia selalu berbicara lembut kepada vas bunga tentang dewa.